Master Pedang Part 57. Dengan suara serak, novel kultivasi berlanjut. Meskipun dia adalah Dao Surgawi, dia selalu mengerti bahwa Dao Surgawi hanyalah sebuah aturan. Di atas aturan ada ketertiban. Ketertiban adalah milik takdir. Yang Linbo di depannya membawa takdir, jadi di matanya, ini adalah pendukung yang paling kuat. Selain itu, dilihat dari sikap Tuskuguk, hubungan mereka tidak dangkal. Dengan kata lain, mengandalkan Yang Linbo sama saja dengan mengandalkan Tusan. Ini juga alasan mengapa dia memilih untuk berkompromi. Asal-usul aturan Dao Surgawi tidak masalah. Aku benar-benar ingin mengikutimu. Kamu, ini milikmu. Saat dia mengatakan itu, dia menggerakkan tangannya dengan santai. Pusaran kekerasan itu tiba-tiba menjadi sunyi. Kemudian sinar cahaya aturan berputar keluar darinya. Yang Linbo melihatnya dengan saksama, dan hatinya tergerak. Dia telah melihat asal mula aturan, tetapi jika dibandingkan dengan aturan surga, perbedaannya terlalu jauh, sama sekali tidak ada bandingannya. Aturan cahaya ini, bahkan satu, Yang Linbo merasa memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Dengan menggunakan asal mula aturan ini untuk membangun, badanmu dapat menjadi badan aturan, dan badan aturan di bawah Daoyu juga dapat melawannya. Ini juga tujuan utama membawamu ke sini kali ini. Tuskuguk berkata dengan lembut. Mata Yang Linbo bergerak, seperti kamu. Fisik Tuskuguk sangat istimewa. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya, tetapi kali ini Yang Linbo merasa luar biasa. Benar-benar kebal terhadap semua hukum dan aturan. Tuskuguk mengerutkan kening, bangun, dengan fisik yang lemah, mengapa aku harus datang? Yang Linbo akhirnya mengerti apa artinya mempermalukan dirinya sendiri. Inkarnasi surga juga memiliki wajah sedih. Meskipun dia tidak mau mengakuinya, dia tidak membantahnya sama sekali. Memang, dibandingkan dengan Tuskuguk, aturan surga tidak cukup baik. Yang Linbo tidak ragu terlalu lama. Meskipun kata-kata Tuskuguk tidak menyenangkan, dia benar-benar membutuhkan kekuatan semacam ini. Dengan lompatan, Yang Linbo melompat langsung ke pusaran badai. Saat berikutnya, sinar cahaya aturan membungkus sosok Yang Linbo seperti naga, dan kemudian perlahan menembus ke dalam badan Yang Linbo seperti aliran cahaya. Kemudian, Yang Linbo dengan jelas merasakan bahwa kekuatan aturan yang tak berujung dan misterius menyerbu anggota badan dan tulangnya, seolah-olah menanamkan aturan langit dan bumi ke dalam daging dan darahnya. Perasaan ini sulit dijelaskan, tetapi Yang Linbo dapat merasakan bahwa daging dan darahnya sedang mengalami transformasi. Proses ini tidak berlangsung lama. Namun, dalam satu hari, cahaya aturan yang menyebar di kehampaan gelap menghilang. Yang Linbo juga terbangun dari peleburan. Selamat, Tuan Muda, selama Anda bersedia, Anda dapat memobilisasi kekuatan aturan langit dan bumi di dunia surga dan manusia sesuka hati. Bahkan jika Anda mau, Anda akan menjadi jalan surga di dunia surga dan manusia di masa depan. Penjelmaan jalan surga tidak memiliki postur dan merendahkan badannya di depan Yang Linbo. Yang Linbo mengerutkan kening. Jalan surga. Mengapa dia memilih menjadi Dao Surgawi ketika dia tidak mengikuti jalan takdir? Terlebih lagi, ketika memikirkan Daoye sebagai leluhur Dao Surgawi, Yang Linbo sama sekali tidak memiliki ide. Namun, Yang Linbo tidak terburu-buru untuk membuka pembicaraan, tetapi bertanya, kamu adalah Dao Surgawi, jadi kamu seharusnya dapat merasakan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk malapetaka dunia surgawi datang. Ini adalah faktor yang tidak pasti. Dan yang paling dia butuhkan sekarang adalah waktu. Wajah penjelmaan Dao Surgawi menjadi serius, dan setelah beberapa saat ragu-ragu, dia berkata, itu telah datang, tetapi beberapa kekuatan eksternal campur tangan sebelumnya, dan menyebarkan sedikit kekuatan penghancur. Mata Yang Linbo tenggelam dalam pikirannya. Tidak mengherankan, kekuatan eksternal yang disebutkan oleh penjelmaan Dao Surgawi seharusnya adalah ayahnya. Jika bukan karena dia, saya khawatir dunia surgawi akan berada dalam malapetaka sekarang. Untuk sesaat, Yang Linbo dipenuhi dengan emosi. Tetapi kekuatan eksternal ini tidak dapat bertahan terlalu lama. Aku dapat merasakan bahwa asal-usul dunia lain telah mengambil tindakan untuk melenyapkan kekuatan eksternal ini. Inkarnasi Dao Surgawi berlanjut. Dan pada saat ini, niat membunuh Yang Linbo tiba-tiba meledak. Inkarnasi Dao Surgawi tertegun dan menatap Yang Linbo dengan tidak dapat dijelaskan. Dia tidak tahu apakah dia telah mengatakan itu salah,
yang sebenarnya menyebabkan Yang Linbo melepaskan niat membunuh yang begitu mengerikan. Pada saat ini, Yang Linbo berkata dengan tenang, "Karena aku telah menerima bantuanmu hari ini, alam manusia surgawi tidak akan hancur. Sekarang, ini bukan masalah antara kalian Dao Surgawi, tetapi masalah antara aku dan mereka," kata Yang Linbo, gemuruh. Namun, saat suaranya jatuh, di luar kehampaan, di ujung kegelapan yang tak berujung, terdengar suara guntur, diikuti oleh badai hitam sebesar gunung, terbungkus dalam kegelapan, jatuh langsung ke arah Yang Linbo. Inkarnasi Dao Surgawi mengubah ekspresinya. Guntur Dao Surgawi. Tanpa sadar, dia ingin bergerak. Namun, saat ini, Yang Linbo telah bergerak di depannya. Yang Linbo mengangkat tangannya, dan guntur merah darah yang menggelegar meledak dari kehampaan dan berguling kembali ke langit. Ledakan, ledakan, ledakan. Suara kehancuran terus-menerus muncul di kehampaan yang gelap, dan badai hitam itu dimusnahkan oleh pukulan ini dan menghilang di kehampaan. Di badan Yang Linbo, cahaya aturan dan kekuatan takdir memancar. "Tuan Muda, ini adalah deklarasi perang terhadap mereka, dan mereka menanggapi Anda dengan cara ini," inkarnasi Dao Surgawi berkata dengan tergesa-gesa. Yang Linbo mengangguk. Dia telah menyerap banyak asal-usul aturan Dao Surgawi. Dalam kata-kata Tuskuguk, dia sekarang telah mencapai badan Dao Surgawi. Setidaknya, dia bisa menggunakan aturan Dao Surgawi dari dunia surgawi dalam sekejap. Oleh karena itu, Yang Linbo juga bisa merasakan apa yang bisa dirasakan oleh inkarnasi Dao Surgawi. Namun, Yang Linbo tidak peduli. Sejak inkarnasi Dao Surgawi mengatakan bahwa mereka akan memusnahkan kekuatan eksternal, Yang Linbo dan mereka sudah bermusuhan. Siapa kekuatan eksternal itu? Itu ayahnya. Meskipun Yang Linbo tidak yakin pada tingkat keberadaan asal-usul dunia ini sekarang. Namun, dia tidak bisa bersikap acuh tak acuh terhadap ayahnya. Sama seperti Yang Longtu yang tidak akan melihatnya diganggu. Dia juga memiliki sikapnya sendiri. Yang tidak diketahui Yang Linbo adalah bahwa saat ini, di galaksi yang luas, dua sosok berhenti diam-diam. Kemudian, sebuah senyuman muncul di sudut mulutnya, bocah bau ini. Orang di sebelahnya menunjukkan sedikit rasa ingin tahu di wajahnya, ada apa? Apa yang dilakukan Liner lagi? Pria itu menggelengkan kepalanya dengan lembut, tidak apa-apa. Biarkan dia melemparkannya sendiri, aku telah melakukan apa yang aku bisa. Bagaimanapun, dia adalah takdir, dan aku harus memberinya sedikit rasa keberadaan. Lagi pula, masalahmu adalah yang paling penting sekarang. Pria itu berkata, dengan sentuhan kelembutan di matanya. Pria itu adalah Yang Longtu. Dan di sebelahnya ada ibu kandung Yang Linbo, Gu Yuer. Jika Yang Linbo ada di sini, dia akan terkejut, karena saat ini, aura di badan ibunya sudah berada di alam Daoyun. Tanah suci. Di Tanah Tandus, beberapa sosok berdiri berdampingan. Pemimpinnya adalah Yang Linbo. Yang Linbo melihat 12 pecahan di tangannya, merasa sangat sedih. Dia memikirkan Su Jianzhen, dan tentu saja juga Su Wangyue. Dia tidak tahu apakah dia bisa meyakinkan Su Zhaoxin untuk membiarkan mereka berdua keluar. Perjalanan ke Dao Surgawi di alam surgawi membawa tekanan besar bagi Yang Linbo. Asal-usul langit dan bumi dari 6 alam telah mengambil tindakan, dan ingin melenyapkan ayahnya, faktor eksternal. Yang Linbo tentu saja tidak bisa tetap acuh tak acuh terhadap hal ini. Meskipun ayahnya sangat pandai bertarung, tetapi mampu bertarung tidak berarti menjadi tak terkalahkan. Apalagi sekarang telah naik ke tingkat asal-usul langit dan bumi dari 6 alam. 6 alam langit dan bumi bergabung untuk menembak, dan hanya memikirkannya membuatnya merasakan tekanan besar. Justru karena inilah Yang Linbo tidak tinggal di alam surgawi terlalu lama. Tugas yang paling mendesak adalah menyelesaikan masalah tanah suci dan mendapatkan kembali kultivasinya sendiri. Hanya dengan cara ini dia akan memenuhi syarat untuk bergabung dalam permainan dan menyatakan perang terhadap asal-usul langit dan bumi dari 6 alam. Tuan, tanah pemakaman Dewa Purba terbuka, dan orang-orang dari 3 wilayah Dewa Besar tidak akan duduk dan menunggu kematian. Di kehampaan Tanah Tandus, Mu Changqing berkata lembut dengan kegembiraan di matanya. Matanya menyala dengan api balas dendam. Mereka secara alami membenci 3 wilayah Dewa Besar. Bagi dinasti Dewa Tianyu, mereka telah mendatangkannya pada diri mereka sendiri dan pantas mendapatkannya.
Tetapi 3 wilayah dewa besar adalah Algojo habis-habisan, kejam dan bengis, membantai 5 kaisar mereka. Ini adalah perseteruan darah, dan mereka tidak akan membiarkannya begitu saja. Mereka telah bersembunyi selama ratusan tahun, menunggu Yang Linbo datang. Membantu Yang Linbo berhasil adalah satu aspek, dan balas dendam adalah aspek lainnya. Yang Linbo mengangguk dengan lembut, lalu mengendalikan 12 pecahan di tangannya dan melemparkannya ke atas. Aku tahu, karena mereka menganggapku sebagai sumber malapetaka, bagaimana mereka bisa merasa tenang jika aku tidak mati. Aku telah muncul kembali di Tanah Suci, dan orang-orang dari 3 wilayah suci besar mungkin sudah mengetahuinya sejak lama. Namun, itu tepat, jika aku tidak memberi mereka kesempatan, bagaimana mereka bisa melompat keluar. Yang Linbo berkata dengan wajah dingin. Mu Changqing merenung sejenak, Tuan Muda, apakah Anda menunggu mereka datang? Yang Linbo tidak menjawab, tetapi hanya melihat ke dalam kehampaan dan bergumam, jika Anda melakukan kesalahan, Anda harus membayar harganya. Mata Mu Changqing tiba-tiba bersinar dengan kesungguhan. Dia selalu merasa bahwa Yang Linbo tampak berbeda dari sebelumnya. Ketidakpedulian di matanya tampak ternoda darah oleh niat membunuh. Tidak ada kekhawatiran sama sekali, dan tampaknya dia sedang menunggu mereka datang. Memikirkan kata-kata Yang Linbo sebelumnya, hatinya bahkan lebih terkejut, dan dia bertanya, Tuan Muda, Anda. Namun sebelum ia berbicara, Yang Linbo mengulurkan tangannya untuk menyela. Mari kita mulai. Jangan biarkan mereka menunggu terlalu lama. Mu Changqing berhenti berbicara dengan tegas. Ia tidak tahu apa yang akan dilakukan Yang Linbo, tetapi melihat ini, ia memiliki firasat dalam hatinya bahwa mungkin hari ini adalah akhir dari 3 wilayah dewa besar. Saat berikutnya, Mu Changqing menoleh, dan 3 orang dari Qishan mundur 100 kaki jauhnya tanpa ragu-ragu, meninggalkan lapangan kandang untuk Yang Linbo. Hanya Bai Wuxiang yang berdiri di sana tanpa bergerak seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Yang Linbo sedikit mengernyit, apa yang kau lakukan? Tatapan Bai Wuxiang tegas, dan ia menegakkan dadanya, aku menunggu untuk menyerang Tuan Muda. Yang Linbo, setelah beberapa saat hening, Yang Linbo bertanya balik, apakah kau membakar keilahianmu atau pikiranmu? Bai Wuxiang tampak bingung, dan bertanya dengan ragu-ragu untuk beberapa saat, kalau begitu, aku akan pergi. Yang Linbo terdiam. Sebagai putra dewa, jurang pemisah itu tidak biasa. Melihat Yang Linbo tidak menanggapi, Bai Wuxiang tidak ingin merasa bosan. Ia berjalan pergi dengan wajah cemberut, tetapi ia masih bergumam, tidak, itulah yang dilakukan kedua orang itu ketika mereka berada di alam surga. Suaranya sangat pelan, tetapi Yang Linbo tidak dapat menyembunyikannya. Yang Linbo langsung memikirkan kedua sosok itu dalam benaknya, dan akhirnya pandangannya tertuju pada Bai Wuxiang. Ternyata putra dewa itu telah meninggal pada hari ia terlahir kembali di alam surga. Setelah sosok Bai Wuxiang mundur, Yang Linbo menjalin kedua tangannya dan mengetuk pelan. 12 pecahan itu tiba-tiba bergabung menjadi peta urat dewa yang lengkap. Dan tanah tandus di depannya mulai bergemuruh dengan munculnya peta urat dewa. Gemuruh, gemuruh, tanah tandus itu terbelah dalam sekejap. Di bumi, jurang terbelah dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, membentang ribuan mil, seolah-olah akan membelah tanah tandus di depannya menjadi 2. Kemudian, peta urat dewa di tangan Yang Linbo mulai memancarkan bintik-bintik cahaya, menembus kehampaan dan bersinar di bawah jurang. Saat berikutnya, di bawah jurang, seolah-olah beberapa keberadaan yang tidak diketahui telah terbangun, suara napas berat terdengar. Tapi suara ini seperti tsunami, dengan kejutan yang mendebarkan jantung. Mata Yang Linbo tidak bisa tidak menjadi serius. Dia tahu bahwa Dewa Purba tidak pernah mati di tanah pemakaman ini. Dia hanya bersedia menebus dosa-dosanya, dan peta urat ilahi ini ada untuk menghidupkan kembali urat ilahi dan badannya. Ledakan, ledakan, ledakan. Seiring berjalannya waktu, hanya dalam satu tarikan napas, magma yang bergulir keluar dari bumi yang retak. Hanya dalam beberapa saat, magma mulai menghanguskan tanah tandus, dan warna merah memantulkan dunia, yang sangat menakutkan. Terlebih lagi, ini baru permulaan. Saat cahaya pada peta urat nadi dewa menjadi semakin terang, tanah tandus juga mengalami transformasi yang lebih luar biasa. Terdengar suara gemuruh rendah dari para dewa, disertai dengan magma yang menggema di antara langit dan bumi. Ada cahaya ilahi seperti benang,
bersinar terang di langit dan bumi, menembus kehampaan, dan jatuh dengan cahaya ilahi 5 warna. Ada juga keheningan di pegunungan dan lautan, kehancuran memudar, dan berevolusi menjadi lautan magma dan api. Semua hal ini menunjukkan keajaiban. Di belakang, Bai Wuxiang dan beberapa orang lainnya juga menghirup udara dingin. Pada saat ini, mereka dapat dengan jelas merasakan betapa mengerikannya napas yang keluar dari celah itu. Itulah kehendak sejati para dewa. Mereka selalu mengaku sebagai dewa, tetapi karena mereka tahu bahwa asal-usul ilahi mereka hanya mencuri klan Dewa Tianyu, hati mereka sedikit banyak akan berfluktuasi. Tetapi saat ini, mereka mengerti apa itu dewa sejati. Hanya Yang Linbo yang masih memiliki wajah tenang. Saat napas ini keluar, aturan surga di badan Yang Linbo mulai beroperasi secara otomatis. Meskipun itu hanya kekuatan surga di dunia surga dan manusia, itu sudah cukup untuk menahan dampak dari kehendak dewa purba ini. Selain itu, dia sudah tahu asal-usul para dewa purba yang disebut, dan dia telah melihat banyak dari mereka. Ledakan. Pada saat ini, keheningan di kehampaan akhirnya pecah. Seseorang menerobos udara. Ini adalah kuburan dewa purba. Tempat ini layak menjadi tempat para dewa leluhur dimakamkan. Hanya dengan membukanya saja akan ada fenomena langit dan bumi yang aneh. Ini adalah keberuntungan wilayah ilahi Lingtian milikku. Ketika kuburan ini dibuka, para dewa leluhur pasti akan memberkati tanah suci, dan kita juga akan ditempa. Pada saat itu, kita akan menjadi dewa sejati dan membangkitkan keilahian terkuat. Aku tidak menyangka bahwa apa yang disebut sumber bencana benar-benar akan memberi kita kesempatan. Di kehampaan, satu demi satu suara jatuh. Sumber bencana itu tentu saja Yang Linbo. Namun saat ini, tidak seorang pun dari mereka menganggap serius Yang Linbo. Fenomena aneh yang muncul di kuburan dewa purba di depan mereka sudah cukup untuk membuat mereka terobsesi. Keserakahan mengalir di mata mereka, dan mereka tidak sabar untuk mengetahuinya. Namun, mereka baru permulaan. Tepat saat suara mereka jatuh. Di luar kehampaan, sosok yang tak terhitung jumlahnya muncul lagi. Orang-orang ini berasal dari wilayah ilahi Lingtian. Begitu mereka muncul, orang-orang dari wilayah ilahi Lingtian secara alami berubah warna. Di mata mereka, karena tanah pemakaman dewa purba jatuh ke dalam wilayah ilahi Lingtian mereka, itu tentu saja merupakan keberuntungan mereka. Sisanya, siapapun yang ingin berbagi sepotong kue, adalah musuh. Namun sebelum mereka dapat melepaskan permusuhan mereka, gelombang fluktuasi lain muncul di kehampaan. Kemudian, orang-orang kuat dari wilayah ilahi Fuhai juga turun ke sini. Ketiga pihak menempati kehampaan dan menutupi langit. Mata Yang Linbo akhirnya menunjukkan beberapa fluktuasi. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan menatap orang-orang dari 3 wilayah ilahi utama. Dia menggelengkan kepalanya sedikit. Itu masih belum cukup. Yang Linbo, kamu mengacaukan klan ilahiku. Hari ini adalah hari kematianmu. Pada saat ini, orang-orang dari klan ilahi Tianyu tiba-tiba berbicara. Begitu klan Dewa Tianyu berbicara, kehampaan menjadi sunyi. Bahkan orang-orang dari wilayah Dewa Lingtian dan wilayah Dewa Fuhai mengalihkan pandangan mereka ke sana. Klan Dewa Lingtian, apa maksudmu? Tidak masalah jika kau ingin mengambil Yang Linbo, tetapi tidak di sini. Pemimpin wilayah Dewa Lingtian berbicara. Orang ini adalah putra klan Dewa Lingtian. Orang-orang dari klan Dewa Lingtian menunjukkan rasa malu di wajah mereka. Bagaimanapun, sekarang klan Dewa Lingtian mereka tidak sama seperti sebelumnya. Dewa Lingtian dipenggal, kota Yulong meninggal secara tragis, dan klan Dewa Lingtian mereka terluka parah. Bahkan jika ada orang kuat Daoyun di klan Dewa, mereka masih selangkah di belakang klan Dewa Lingtian dan klan Dewa Fuhai. Tetapi ini adalah tempat pemakaman para dewa purba. Keilahian yang terpancar darinya membuat mereka terobsesi, jadi bagaimana mereka bisa melepaskan kesempatan ini? Putra Dewa Lingtian, klan kami tidak bermaksud menyinggungmu. Kami datang ke sini hari ini hanya untuk menekan dan membunuh Yang Linbo. Kamu juga harus tahu bahwa Yang Linbo membunuh saudaraku, dan ayahku juga meninggal secara tragis karena dia. Kebencian membunuh ayah dan saudaraku tidak dapat didamaikan. Pemimpin klan Tianyu berbicara. Aku berkata, apa yang terjadi padamu tidak ada hubungannya denganku. Tapi di sini, itu tidak baik. Putra Dewa Lingtian berkata dengan tegas, lalu berbalik untuk melihat ke sisi lain, kamu juga sama. Ling Ao,
Jangan terlalu yakin. Perhitunganmu sangat keras sehingga aku bisa mendengarnya di wilayah ilahi Fuhai. Bukankah kamu hanya ingin mengambil kesempatan dari dewa leluhur untuk dirimu sendiri? Jangan pernah memikirkannya. Lagi pula, jangan lupa bahwa Yang Linbo adalah sumber malapetaka. Jika dia tidak mati, tidak satu pun dari 3 suku kita bisa hidup damai. Karena itu, kesempatan untuk mendapatkan dewa leluhur adalah hal yang kedua. Yang terpenting adalah membunuh Yang Linbo terlebih dahulu. Bahkan jika dia menginjakkan kaki di tanah pemakaman Dewa Purba, dia pasti akan mati hari ini. Orang yang berbicara itu berasal dari klan Dewa Fuhai. Pakaian orang ini berbeda dari yang lain dan lebih unggul dari yang lain. Tidak diragukan lagi bahwa dia adalah putra klan Dewa Fuhai. Apa yang dikatakan klan Dewa Fuhai sangat benar. Klan Dewa Tian Yuku juga bermaksud sama. Kepala klan Dewa Tian Yu juga berkata dengan tergesa-gesa. Wajah Ling Ao muram. Dia secara alami mengetahui pikiran kedua suku itu. Hanya saja mereka mencoba mendapatkan kesempatan untuk memasuki tanah pemakaman Dewa Purba atas nama membunuh Yang Linbo. Benarkah? Kalau begitu, klan Dewa Ling Tian kita tidak akan tinggal diam. Ayo, halangi jalan Yang Linbo untuk melarikan diri ke tanah pemakaman. Kata Ling Ao dingin. Saat berikutnya, para master klan Dewa Ling Tian muncul satu demi satu, jatuh dari kehampaan dan mendarat di depan Yang Linbo, menghalangi jalan Yang Linbo untuk memasuki tanah pemakaman. Murid-murid klan Dewa Tianyu dan klan Dewa Fuhai langsung menyusut, dan jejak kemarahan muncul dari mata mereka. Kalian berdua, apa yang kalian tunggu? Yang Linbo ada tepat di depan kalian, dan kalian terus mengatakan bahwa kalian di sini untuk membunuhnya, mengapa kalian tidak melakukannya? Ling Ao mensibir. Kedua klan itu tidak menanggapi, tetapi wajah mereka sangat muram. Bai Wuxiang dan anak buahnya juga melihat kekosongan dengan waspada. Namun, niat membunuh tidak berkurang. 5 kaisar hancur karena mereka. Bagaimana mungkin musuh tidak cemburu ketika mereka bertemu? Namun, mereka tetap memaksakan diri untuk menahan diri. Mereka tahu bahwa Yang Linbo hanya bisa menjadi yang utama saat ini. Sebaliknya, Yang Linbo tampak seperti penonton dari awal hingga akhir, menyaksikan penampilan ketiga pihak dengan tenang. Namun, pada saat ini, Yang Linbo perlahan mengangkat tangannya dan mengambil peta urat dewa di tangannya. Pada saat yang sama, fenomena aneh langit dan bumi di tanah pemakaman Dewa Purba juga mereda. Tiba-tiba, mata ketiga pihak tertuju pada Yang Linbo dalam sekejap. Kemarahannya menjulang tinggi. Karena kamu tidak bergerak, aku akan memberimu kesempatan lagi. Jika kamu ingin membunuhku, datanglah ke tanah pemakaman. Setelah berbicara, Yang Linbo melangkah maju, dan pada saat yang sama, pedang Tianqi ada di tangan, dan dia menebas orang di depannya. Swiss, energi pedang melintasi langit, menggulung beberapa warna merah tua, dan akhirnya jatuh ke dalam kehampaan yang tak terbatas. Namun di depan matanya, orang-orang dari klan Dewa Ling Tian telah meninggal secara tragis di tempat, dan Yang Linbo telah memotong jalan bagi mereka untuk melarikan diri. Dan setelah pedang ini, sosok Yang Linbo juga melintasi kehampaan dan muncul di atas tanah pemakaman dengan jurang dan magma yang melonjak. Mencari kematian, Ling Ao berteriak dingin ketika dia melihat ini. Mencari kematian, Yang Linbo menjawab dari kejauhan, tetapi tanpa ragu-ragu, sosoknya bergerak dan langsung menuju ke dasar jurang yang tak berujung. Bunuh. Orang-orang dari klan Dewa Tianyu tidak akan pernah melewatkan kesempatan ini. Dengan perintah, mereka langsung menuju ke dasar tanah pemakaman. Klan Dewa Fuhai melakukan hal yang sama. Pada saat klan Dewa Tianyu tersentuh, sosok yang tak terhitung jumlahnya juga hancur dari kehampaan. Ling Ao penuh dengan kebencian. Panggil orang-orang, gerakan para tetua klan, kesempatan dewa leluhur harus dikendalikan di wilayah Dewa Ling Tian kita. Ling Ao berkata dengan dingin, lalu memimpin semua orang ke celah. Yang tidak dia ketahui adalah bahwa klan Dewa Tianyu dan klan Dewa Fuhai memiliki ide yang sama dengannya. Sejak mereka memasuki tanah pemakaman, mereka sudah mulai menggunakan metode rahasia untuk memanggil orang-orang kuat mereka sendiri. Di luar tanah pemakaman, kedamaian kembali. Hanya 5 sosok Bai Wuxiang yang tersisa. Ayo pergi dan bunuh mereka. Bai Wuxiang memecah kesunyian, niat membunuhnya sangat kuat. Beberapa orang bergerak, dan niat membunuh di mata mereka juga melayang. Namun, Mu Changqing tidak bergerak. Apa yang kalian tunggu?
Apakah kalian semua takut? Atau, apakah kalian tidak pernah berpikir untuk mengikuti Yang Lin Bo dan melihatnya mati sendirian? Bai Wuxiang berteriak dengan marah, wajahnya penuh dengan kemarahan. Tuan muda benar, bukan keilahianmu yang terbakar, mungkin otakmu. Mu Changqing menghela nafas. Kamu telah mengikutinya paling lama, tidakkah kamu melihat bahwa dia dengan sengaja membawa orang-orang ini ke tanah pemakaman? Kata Mu Changqing. Bai Wuxiang tercengang. Apa maksudmu? Dia dibutakan oleh kebencian dan tidak banyak berpikir. Mendengar apa yang dikatakan Mu Changqing, dia memaksa dirinya untuk tenang dan bertanya. Saya khawatir ini bukan kuburan para dewa purba, tetapi kuburan yang disiapkan oleh Tuan Muda untuk 3 suku. Mu Changqing berkata dengan suara yang dalam. Mata Bai Wuxiang membelalak, memperlihatkan ketidakpercayaan yang mendalam. Lupakan saja, dengan otakmu, kamu tidak akan mengerti bahkan jika aku memberitahumu. Mu Changqing menggelengkan kepalanya. Singkatnya, yang harus kita lakukan sekarang adalah menunggu dengan sabar. Tunggu sampai 3 suku dihancurkan, tunggu tanah suci dipulihkan, dan tunggu dewa sejati kembali. Di bawah kuburan, Yang Lin Bo berjalan sepanjang jalan dan langsung datang ke bagian terdalam. Tidak ada yang lain di sini. Hanya ada kuburan. Pemakaman para dewa. Sosok Yang Lin Bo berdiri di depan kuburan para dewa, menatap ke depan dengan tenang. Ya, kuburan purba ini tidak pernah menjadi tempat kesempatan, tetapi kuburan yang disiapkan oleh 8 generasi untuk 3 wilayah dewa utama. Ini adalah pesan terakhir yang diberikan oleh 8 generasi kepadanya dalam Alu Dewa Sejati. Dan Yang Lin Bo juga mempelajari sejarah sebenarnya tentang keberadaan tanah suci dari sana. Era Dewa Ganas Qi Zongheng berasal dari generasi ke-7, tetapi generasi ke-7 hanya bisa menekannya, meninggalkan Xuan Huangding dan bergegas pergi. Kekacauan yang ditinggalkan di sini secara alami harus dibersihkan oleh generasi ke-8. Generasi ke-8 memilih klan Dewa Tianyu. Dia bahkan memasuki tempat kejadian secara langsung, berubah menjadi dewa sejati, dan menyucikan klan Dewa Tianyu, menjadikan mereka dewa yang diakui oleh langit dan bumi. Sangat disayangkan waktu dapat banyak berubah. Klan Dewa Tianyu tidak statis. Karena mereka dilahirkan sebagai dewa, beberapa orang menjadi semakin tidak bermoral, dan akhirnya mereka memiliki ide Xuan Huangding. Ini menyebabkan rencana generasi ke-8 gagal, dan pada akhirnya mereka hanya bisa menempa kota Dewa Abadi dan menyegel Qi. Kemudian, ini meninggalkan kekacauan yang lebih besar untuk generasi ke-9. Justru karena inilah klan Dewa Tianyu menjadi klan yang berdosa, dan dinasti Dewa Tianyu juga dibantai oleh generasi ke-8, dan hanya permaisuri Tianyu yang tersisa. Sama seperti yang dilihat Yang Lin Bo di awal, mereka yang menjaga tanah suci hanyalah penebusan dosa dari generasi ke generasi. Pada generasi ke-9, kekuatan segel bahkan lebih sedikit, dan kekuatan dewa jahat sudah dapat memengaruhi operasi langit dan bumi. Baru pada generasi ke-9 naik ke takdir, dia datang ke tanah suci ini. Tetapi generasi ke-9 tidak mengambil tindakan, tetapi hanya mengorbankan Qian Kuntu, menambahkan segel, dan pergi dengan tergesa-gesa. Kemudian, kekacauan ini datang padanya. Meskipun Yang Lin Bo tidak berdaya, dia hanya bisa dipaksa untuk bekerja. Tidak ada alasan lain, karena dewa jahat adalah musuh takdir, jenis hidup dan mati. Meskipun tidak menyenangkan untuk diperhitungkan oleh orang lain, Yang Lin Bo masih harus melanjutkan langkah demi langkah sesuai dengan rencana generasi ke-8. Dan sekarang, membuka tanah pemakaman Dewa Purba adalah rencana generasi ke-8. Sumber malapetaka adalah lubang yang digali oleh generasi ke-8. Kebangkitan singkat dinasti Dewa Tianyu, masuknya 5 kaisar ke reruntuhan dewa, perubahan kepemilikan tanah dewa, dan kebangkitan 3 wilayah dewa utama semuanya ditetapkan oleh generasi ke-8. Itu hanya untuk membuat mereka percaya bahwa sumber malapetaka, diri mereka sendiri, sudah cukup untuk menghancurkan mereka. Hanya dengan cara ini, mereka akan berusaha sekuat tenaga untuk membunuhnya. Tujuannya adalah untuk menarik mereka ke tanah pemakaman Dewa Purba ini. Memikirkan hal ini, Yang Lin Bo tidak bisa tidak merasa sedih untuk orang-orang ini. Tetapi dia tidak mengasihani mereka. Dia selalu percaya bahwa yang benar adalah yang benar dan yang salah adalah yang salah. Jika Anda melakukan kesalahan, Anda harus membayar harganya. Klan Dewa Tianyu seperti ini, 5 kaisar seperti ini, dan 3 wilayah dewa yang agung tidak akan menjadi pengecualian. Ketiga suku itu tiba pada saat yang sama,
hampir tanpa urutan tertentu, dan muncul di sini pada saat yang sama. Namun saat ini, langkah mereka terhenti pada saat yang sama. Melihat Yang Linbo yang berdiri di depan kuburan, mata mereka memiliki ekspresi yang berbeda. Tanah pemakaman Dewa Purba, ini adalah tempat para Dewa Purba dimakamkan. Dikatakan bahwa para Dewa Purba itu abadi. Jika kita dapat memperoleh keilahian mereka, kita akan benar-benar didewakan. Seseorang berseru, melihat ke tanah pemakaman tempat Yang Linbo mengulurkan tangannya, wajahnya menunjukkan kegilaan. Begitu kalimat ini keluar, itu menyebabkan keributan. Diam. Namun saat ini, Ling Ao berteriak dengan marah. Semua suara menghilang. Dia merasa ada yang tidak beres. Selalu terasa bahwa itu datang dengan sangat lancar, dan Yang Linbo sama sekali tidak terlihat panik, dan sepertinya dia sedang menunggu mereka. Entah mengapa, dia memiliki firasat buruk di hatinya. Kamu seharusnya diam, kan? Ling Ao, apakah kamu pikir ini klan Dewa Lingtianmu? Jangan beri kami perintah, kamu tidak memenuhi syarat. Putra Dewa Fuhai menjawab dengan dingin. Ya, Ling Ao, sekarang tanah pemakaman Dewa Purba ada di depan kita, dan kita juga anggota klan Dewa. Kekuatan Dewa Leluhur tidak eksklusif untuk wilayah Dewa Lingtianmu. Jika kamu menghentikan kami sekarang, itu sama saja dengan memulai perang. Meskipun klanku telah berubah, tidak mudah untuk diganggu. Pemuda terkemuka di klan Dewa Tianyu juga berbicara. Saat keduanya berbicara, mata orang-orang di lapangan menjadi lebih tidak ramah. Bahkan orang-orang dari klan Dewa Lingtian pun sama. Menurut pandangan mereka, ini jelas merupakan kesempatan yang bagus. Jika mereka bisa mendapatkan keilahian Dewa Purba, maka mereka akan terlahir kembali, terbang ke langit, dan menjadi pusat perhatian semua orang. Pada saat ini, siapapun yang menghentikan mereka sama saja dengan membunuh orang tua mereka. Mata Ling Ao berubah, tetapi dia masih berkata, tidakkah kamu merasa aneh? Karena dia tahu kita memburunya, dia masih bersikeras membuka tanah pemakaman Dewa Purba ini. Terlebih lagi, dia menunggu kita dengan sangat terang-terangan. Tidakkah kamu merasa tidak biasa? Tiba-tiba, ekspresi Fu Hai Senzi dan pemuda dari klan Tian Yusen berubah. Mereka benar-benar tidak mempertimbangkan masalah ini. Namun, mereka berdua merasa lega. Ling Ao, jangan melebih-lebihkan. Apa yang salah? Dia hanya menerima takdirnya. Dengan begitu banyak dari kita, bahkan jika dia memiliki cara yang mengerikan, dia tidak akan bisa bertahan hidup. Fu Hai Senzi membalas. Ya, kali ini klan kita telah mengirim ratusan orang kuat pemecah dao. Jika hanya klan kita, memenggalnya seperti membantai seekor guguk. Saat kalian tiba di sini, jangan tunjukkan keunggulan kalian sebagai putra dewa. Di tanah pemakaman Dewa Purba, semua makhluk adalah sama, dan mereka yang memiliki kesempatan akan mendapatkannya. Pemuda dari klan Tianyu juga berbicara. Ling Ao tidak mengatakan apa-apa. Tidak ada cara untuk membantah kata-kata keduanya. Dia tidak pernah menganggap serius Yang Linbo dan berpikir bahwa Yang Linbo pasti akan mati. Namun entah mengapa, saat mendengar mereka berdua mengatakan hal tersebut, kegelisahan di hatinya tidak hanya tidak mereda, tetapi malah menjadi lebih serius. Tanpa sadar, dia mengangguk dan menunduk. Dia bertemu dengan tatapan Yang Linbo. Dalam sekejap, jantungnya berdegup kencang. Dia tidak bisa menggambarkan tatapan itu. Sangat dingin, tanpa emosi apapun. Namun sebelum dia sempat bereaksi, Yang Linbo tiba-tiba berkata, "Semuanya, bagaimana tempat ini?" Ketiga suku itu tergerak dan menatap Yang Linbo, dengan beberapa keraguan di mata mereka, tidak mengerti mengapa Yang Linbo tiba-tiba mengajukan pertanyaan seperti itu. Tentu saja tempat ini bagus, tempat klan dewaku bangkit di dunia. Namun bagimu, disinilah kamu akan dimakamkan. Pemuda dari klan Dewa Tianyu itu menjawab dengan dingin. Yang Linbo tidak menunjukkan fluktuasi apapun, wajahnya tenang, dan dia menggelengkan kepalanya dengan lembut. Para Dewa Purba masih memiliki tempat pemakaman, tetapi sayangnya kamu ditakdirkan untuk berubah menjadi abu untuk menebus kesalahanmu. Saat dia berkata, Yang Linbo merentangkan telapak tangannya dan sebuah alu panjang muncul di tangannya. Alu Dewa Sejati. Pada saat yang sama, mata orang-orang di tiga suku tiba-tiba berubah, dan mereka menatap alu dewa di tangan Yang Linbo dengan ketakutan. Pada saat ini, mereka merasa seolah-olah ada pedang yang tergantung di atas kepala mereka, dan rasa krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya turun di hati mereka.
Bahkan, Ling Ao dan Fu Haisensi pun sama. Dalam sekejap, pupil mereka mengecil menjadi bola, dan mata mereka yang menatap Yang Linbo menjadi lebih serius. Dalam keheningan, beberapa orang saling memandang. Bunuh dia dulu, tanah pemakaman Dewa Purba ada di sini, dan kesempatan tidak dapat dihindari, tetapi dia masih hidup, yang selalu berubah-ubah. Kata Fu Haisensi. Pada saat ini, kata-kata Ling Ao juga bergema di dalam hatinya, membuatnya harus peduli. Oke, kata pemuda dari klan Dewa Tianyu. Ling Ao juga mengangguk dengan berat, kalau begitu bunuh dia dulu. Kemudian, dalam sekejap, saat suara ketiga orang itu jatuh, orang-orang kuat di kubu masing-masing mengerti dan berjalan keluar dari kerumunan. Mereka adalah 6 orang kuat di puncak alam penghancur Dao. Jajaran seperti itu sudah cukup untuk membuktikan pentingnya mereka bagi Yang Linbo. Tanpa basa-basi lagi, ke-6 sosok itu menukik turun dalam sekejap dan mendekati Yang Linbo. Namun, Yang Linbo masih tidak panik, hanya perlahan mengarahkan alu dewa sejati ke kehampaan. Pada saat yang sama, diagram Vena Ilahi juga muncul di tangannya lagi. Dengan bunyi klik biasa, diagram Vena Ilahi melayang ke atas. Saat berikutnya, cahaya ilahi tiba-tiba mekar di kuburan para dewa di belakangnya, memantulkan diagram Vena Ilahi. Kemudian, cahaya ilahi, seperti glasir berwarna, jatuh dari langit lagi, mengalir terus-menerus, dan mengalir ke alu dewa sejati. Di kejauhan, mata Ling Ao berubah dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Dari rasa dingin di awal hingga keterkejutan, hingga akhirnya, itu adalah rasa takut. Pada saat ini, kegelisahan di hatinya semakin membesar. Dewa Laut dan orang-orang dari klan Dewa Tianyu juga menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Namun sebelum dia bisa bereaksi, pemandangan yang lebih mengerikan terjadi. Yang Linbo memegang alu dewa sejati dan mengarahkannya ke kehampaan. Sosok orang-orang yang menyerangnya langsung membeku di kehampaan. Kemudian, kekuatan ilahi mereka dilahap dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, dan hanya dalam sekejap, mereka berubah menjadi abu. Seketika, keheningan yang mematikan. Pemandangan ini membuat orang-orang dari 3 klan menatap dengan heran, dan ketakutan yang tak berujung menyelimuti hati mereka. Terutama Ling Ao dan 2 lainnya, mereka semua mundur. Kekuatan semacam ini terlalu menakutkan, seolah-olah itu adalah musuh bebuyutan klan dewa, dan itu memiliki penindasan mutlak pada mereka. Namun saat mereka mundur, pemandangan berubah lagi. Saya melihat aliran cahaya ilahi mengalir keluar dari makam dewa, terjalin dalam kehampaan, seolah-olah telah berubah menjadi jaring langit dan bumi, sepenuhnya memenjarakan sisi dunia ini. Semuanya, pernahkah kalian mendengar nama dewa sejati? Pada saat ini, Yang Linbo berbicara lagi. Kemudian, sosok Yang Linbo perlahan naik ke udara. Di hadapan dewa sejati, semua makhluk adalah sama. Kalian memberontak terhadap tanah suci, menghancurkan klan Dewa Tianyu, dan ingin mendapatkan hal-hal yang bukan milik kalian. Hari ini adalah saatnya bagi kalian untuk membayar dosa-dosa kalian. Yang Linbo berkata dengan dingin. Kemudian, alu dewa sejati tampaknya merasakan keinginannya dan langsung terlepas dari tangannya. Di tanah pemakaman, makam dewa yang tak terhitung jumlahnya meraung dengan suara-suara ilahi, diikuti oleh cahaya ilahi yang tak berujung meledak ke langit. Ketika orang-orang dari 3 suku melihat pemandangan ini, mereka melangkah mundur satu demi satu, dan beberapa bahkan mencoba untuk merobek kekosongan, tetapi itu tidak berguna. Ketika cahaya ilahi menyelimuti alu dewa sejati, itu seperti matahari besar yang tergantung di kehampaan. Tetapi cahaya ilahi ini penuh dengan darah dan pembunuhan. Itu seperti matahari terbenam. Dan hari ini adalah senja para dewa. Di luar tanah pemakaman, ketika cahaya ilahi membumbung ke langit, Bai Wuxiang dan teman-temannya berubah warna. Cahaya ilahi ini membuat mereka merasa kagum. Itu seperti manusia yang melihat dewa, ingin merangkak di tanah. Mu Changqing, apakah kamu yakin menebaknya dengan benar? Kamu juga melihat di belakang Yang Linbo, orang-orang itu tiba-tiba berantakan. Jika dia mengalami kecelakaan, tidak ada dari kita yang akan selamat. Kata Bai Wuxiang. Bagi Yang Linbo, dia benar-benar siap untuk mengikuti. Dan dia juga tahu bahwa hanya dengan mengikuti Yang Linbo, akan ada kemungkinan yang tidak terbatas. Jangan bicara tentang kami yang sedikit, apakah menurutmu kau memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertempuran seperti itu? Jika sebelumnya itu kau, mungkin itu bisa dibenarkan.
Tapi sekarang apa yang menurutmu bisa kau bakar? Mu Changqing bertanya balik. Wajah Bai Wuxiang langsung membeku. Dia membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak bisa. Segera, dia mengerti, menatap Mu Changqing, dan bertanya, apakah kau tahu sesuatu? Mu Changqing menatap cahaya ilahi di langit dan menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu, aku tahu bahwa dia adalah takdir era modern. Jika garis keturunan takdir begitu mudah mati, mereka tidak memenuhi syarat untuk menguasai era ini. Alis Bai Wuxiang merosot, berpikir. Tetapi pada saat ini, beberapa sosok dalam kehampaan menyapu kehampaan. Dao Yunjing. Bai Wuxiang bergumam, tanpa sadar menatap Mu Changqing. Alis Mu Changqing terpelintir menjadi satu garis. Dari postur yang Lin Bo sebelumnya, dia menebak bahwa tanah pemakaman Dewa Purba ini bukanlah tanah yang baik. Dikombinasikan dengan peringatan yang ia dapatkan dari ayahnya, ia telah menduga bahwa ini melibatkan sebuah rahasia besar, yang mungkin merupakan cara yang Lin Bo untuk membunuh ketiga suku tersebut. Namun sekarang, ketika Dao Yunjing datang, ia menyadari betapa besar tangan yang Lin Bo kali ini. Mari kita pergi dan melihat, bagaimanapun juga, sejarah seperti itu membutuhkan saksi. Mu Changqing tergerak. Jebakan untuk membunuh Dao Yun belum pernah terjadi sebelumnya, bagaimana mungkin ia bisa melewatkannya? Terlebih lagi, mereka adalah orang-orang dari ketiga suku tersebut, tentu saja ia ingin menyaksikan kematian mereka. Bai Wuxiang masih memiliki kekhawatiran di matanya, tetapi ia juga tahu bahwa permainan ini bukan lagi permainan yang dapat mereka ikuti. Alam Dao Yun memasuki lapangan, ini adalah permainan puncak dari Tanah Suci. Sesaat kemudian, beberapa orang tenggelam ke dalam jurang yang sunyi. Namun, baru setengah jalan, beberapa orang berhenti pada saat yang bersamaan. Rasa takut yang tak dapat dijelaskan muncul di hati mereka. Seolah-olah kekuatan ilahi sedang ditarik keluar dari badan mereka. Dalam sekejap, wajah beberapa orang menjadi pucat. Sungguh kekuatan yang mengerikan, yang dapat menahan semua dewa. Bibir Mu Changqing bergetar. Pada saat ini, kekuatan semacam ini merangsang rasa takut di tulang dan darahnya, seolah-olah dia telah melihat musuh alami, dengan semacam kengerian di tingkat kehidupan. Beberapa orang lainnya tidak berbicara, tetapi sering mengangguk. Kekuatan semacam ini adalah keilahian sejati, tertinggi, dan memusnahkan semua makhluk hidup. Sebagai perbandingan, kekuatan yang kita kembangkan hanyalah dangkal dan tidak memiliki apa-apa untuk ditunjukkan. Bai Wuxiang juga berbicara, memikirkan fakta bahwa dia pernah dinobatkan sebagai dewa, rasanya konyol sekarang. Di depan kekuatan semacam ini, apa yang disebut keilahian mereka seperti lelucon. Tiba-tiba, dia teringat pertanyaan yang diajukan Yang Lin Bo kepadanya di awal, apakah dia ingin menjadi dewa sejati. Seketika, matanya mulai memanas. Dia tidak bisa menahan tawa. Mata Mu Changqing dan yang lainnya bergerak sedikit, tidak mengerti mengapa Bai Wuxiang tertawa begitu bodoh saat ini. Apakah otakmu benar-benar terbakar? Mu Changqing tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Semua orang di sini sentimental, tetapi kamu berseri-seri dengan gembira, apakah ini pantas? Bai Wuxiang meliriknya dan mendengus dingin, kau tahu omong kosong, karena kau sangat percaya pada Tuan Muda, pernahkah kau berpikir tentang apakah kekuatan ini diciptakan oleh Tuan Muda? Atau, pernahkah kau berpikir tentang dari mana kekuatan para dewa purba berasal? Dalam sekejap, wajah Mu Changqing mengembun. Orang lain juga bereaksi, mata mereka menunjukkan keraguan. Aku menduga bahwa kekuatan para dewa purba berasal dari takdir. Wajah Bai Wuxiang menjadi lurus dan dia berbicara. Dalam sekejap, kelima orang itu saling memandang, dan ledakan tawa gila pun terdengar. Di kejauhan, para Master Dao Yun dari tiga suku yang telah tiba sebelum mereka mengerutkan kening. Mereka juga tidak masuk lebih dalam. Langit terhalang, dan cahaya ilahi yang lolos terjalin menjadi jaring yang memisahkan langit dan bumi. Bahkan, dengan kultivasi mereka, mereka tidak dapat menangkap apa yang terjadi di bawah cahaya ilahi. Tetapi napas ini, membuat mereka sulit untuk bergerak maju dan tidak berani menginjakkan kaki. Sepertinya tanah pemakaman Dewa Purba telah dibuka. Kehendak ilahi semacam ini hanya dapat dilepaskan oleh para Dewa Purba yang legendaris, atau bahkan para Dewa leluhur. Kata Master Dao Yun dari klan Dewa Fuhai. Saat dia berbicara, orang-orang dari klan Dewa Tianyu secara alami menggema. Ya,
Ini adalah kesempatan besar bagi ketiga klan kita. Meskipun kita tidak dapat masuk saat ini, banyak orang dari ketiga klan kita telah masuk. Saat keduanya berbicara, mata mereka bertemu di kehampaan dan mereka mengangguk sedikit tanpa meninggalkan jejak apapun. Mereka secara alami tahu bahwa sekarang setelah tanah pemakaman Dewa Purba muncul di wilayah Dewa Lingtian. Orang-orang dari klan Dewa Lingtian secara alami tidak ingin ketiga klan membaginya. Jadi kedua klan memimpin dan langsung mendirikan klan Dewa Lingtian. Tidak, kalau begitu, kamu adalah musuh dari dua klan lainnya. Pendeta Tao Yuzi dari klan Dewa Lingtian mendengus dingin. Tetapi semuanya telah sampai pada titik ini, bahkan jika mereka tidak mau di dalam hati mereka, tidak ada yang dapat mereka lakukan. Pada saat ini, beberapa orang tiba-tiba mendengar tawa dari kejauhan. Anak bodoh, apakah ini juga tempat bagimu untuk tertawa? Datang dan mahteilah. Beberapa orang dari klan Dewa Lingtian sudah merasa sedih di dalam hati mereka, dan sekarang mereka mendengar tawa ini, kemarahan mereka meningkat. Salah satu dari mereka berteriak dengan marah dan kemudian mengambil tindakan. Ledakan. Sebuah telapak tangan ditampar. Dunia aturan Daoyun tersapu dalam sekejap, menutupi setengah langit. Senyum di wajah kelima orang yang tenggelam dalam kegembiraan juga membeku dalam sekejap. Dalam sekejap, 4 sosok bergerak tiba-tiba dan menghilang ribuan mil jauhnya. Hanya Bai Wuxiang yang tersisa, tercengang. Beraninya kau menghadapiku saat aku menyerangmu. Kalau begitu, aku akan memberitahumu apa artinya menjadi semut di bawah kejatuhan Dao. Orang-orang klan Dewa Lingtian bahkan lebih marah. Mereka mengira Bai Wuxiang tidak menganggap mereka serius. Dalam sekejap, aturannya kewalahan, seperti aliran air yang tiba-tiba meluap, menenggelamkan. Pada saat ini, pikiran Bai Wuxiang kosong. Dia melihat ke belakang tanpa daya, menatap keempat orang yang berada ribuan mil jauhnya, matanya penuh dengan kebencian. Badut itu ternyata adalah aku. Pada saat ini, tidak ada cahaya di matanya. Ribuan mil jauhnya, keempat orang itu saling memandang. Kemudian mereka semua tampak malu. Mengapa kau tidak membawanya bersamamu? Mu Changqing berkata dengan suara berat. Kupikir kau akan membawanya bersamamu. Qishan menjawab dengan nada tak berdaya. Lupakan saja, aku tidak bisa membawanya bersamaku. Suanying menghela nafas. Mo Qianze tidak berkata apa-apa, mengangkat bahu dan berkata, siapa yang mengira Dao Yunjing akan mengambil tindakan? Dalam situasi seperti itu, tentu saja kita harus lari menyelamatkan diri. Keempat orang itu berbicara satu persatu, dan setelah mereka selesai berbicara, suasana kembali hening. Kecelakaan semacam ini memang di luar dugaan mereka. Dan pada saat ini, ketika beberapa orang berbicara, sosok Bai Wuxiang juga benar-benar menghilang, tenggelam oleh aturan klan Dewa Lingtian. Mata keempat orang itu tenggelam, dan tanpa ragu-ragu, mereka langsung naik ke kehampaan. Saat berikutnya, cahaya ilahi melonjak pada keempat orang itu. Cahaya ilahi 4 warna tiba-tiba bergegas kembali ke langit, seolah-olah itu adalah cahaya yang memutuskan ciptaan Yin dan Yang. Saat berikutnya, sosok Bai Wuxiang, yang telah menghilang, muncul lagi. Bai Wuxiang tiba-tiba berbalik, air mata mengalir di matanya. Saudaraku yang baik, aku benar-benar pantas mati. Aku masih membencimu karena meninggalkanku. Pada saat ini, mata Bai Wuxiang penuh dengan kecemerlangan. Aku pikir aku akan selesai. Kekuatan alam Daoyun bukanlah sesuatu yang dapat dia tanggung saat ini. Dengan kultivasinya, bahkan alam penghancur Dao akan sulit untuk dilawan. Jika bukan karena tindakan tepat waktu dari beberapa orang, dia akan mati secara tragis di dunia aturan ini. Dalam kehampaan, orang kuat Daoyun dari klan Dewa Lingtian yang mengambil tindakan juga tercengang. Hukum 5 Kaisar. Pupil matanya menyusut, dan dia melihat pemandangan itu dengan tidak percaya. Tidak heran 4 alam pemecah Dao mampu menerobos aturan kursi ini. Ternyata, mereka telah menguasai hukum 5 Kaisar. Suaranya berubah dingin, dan dia tidak marah, tetapi penuh dengan keterkejutan. Tidak heran era 5 Kaisar hancur dan beberapa orang hilang. Ternyata kamu masih hidup. Namun sayangnya, jika kamu terus menyusut, kamu mungkin masih bisa bertahan hidup, tetapi karena kamu telah melompat keluar, hari ini adalah kematianmu. Pria itu berbicara dengan niat membunuh. Tetapi pada saat yang sama, ada keserakahan di matanya. Ini adalah hukum 5 Kaisar, yang unik. Bagaimanapun,
5 kaisar juga menguasai suatu era. Selain itu, dikabarkan bahwa kemunculan tanah suci berasal dari hukum ciptaan 5 kaisar. Semua kultivator klan dewa mendambakan kekuatan semacam ini. Sekarang setelah dia melihat bahwa beberapa orang telah mewarisi kekuatan ini, dia secara alami tergoda. Di kejauhan, mata orang-orang dari klan dewa Tianyu dan klan dewa Fuhai juga berfluktuasi. Tetapi mereka tidak bertindak gegabah. Bagaimanapun, mereka sudah salah mengenai tanah pemakaman Dewa Purba. Jika mereka menyekat tangan mereka saat ini, mereka juga akan takut menyebabkan ketidakpuasan dari klan Dewa Lingtian. Mata Mu Changqing dan yang lainnya menyipit, dan kebencian melonjak keluar. Namun, mereka juga tahu bahwa mereka tidak memiliki peluang untuk menang melawan alam Dao Yun. Meskipun hukum 5 kaisar misterius, kultivasi mereka sendiri masih terlalu jauh. Pada saat ini, mampu menghancurkan dunia aturan orang ini sudah menghabiskan seluruh kekuatan mereka. Jika mereka benar-benar bertarung, mereka semua akan mati. Dengan mengingat hal ini, Mu Changqing berkata, "Jika kamu ingin memperhatikan kami, mengapa tidak mempertimbangkan situasimu?" Dalam kehampaan, orang-orang dari klan Dewa Lingtian tercengang. Kemudian mereka mensibir, "Kamu ingin mengacaukan hatiku ketika kamu akan mati. Konyol, apakah kamu tahu apa itu Dao Yun? Aturan langit dan bumi hampir tidak dapat menahan kita. Apakah kamu pikir kamu dapat menggerakkanku dengan beberapa kata?" Mu Changqing mensibir, "Dao Yun kuat, tetapi tidak terkalahkan, apalagi abadi. Mengapa kamu tidak menebak apa yang terjadi di tanah pemakaman Dewa Purba ini?" Mu Changqing tampak tenang dan tampaknya tidak menganggap serius orang di depannya. Dia tahu bahwa semakin dia mengatakan ini, semakin pihak lain akan tergerak. Lagi pula, sebagai perbandingan, masalah tanah pemakaman Dewa Purba jauh lebih penting daripada hukum 5 kaisar. Benar saja, saat suaranya jatuh, pria di kehampaan itu benar-benar tergerak, mengerutkan kening, dan bertanya, "Apa maksudmu? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa Tuan Mudaku membuka tanah pemakaman Dewa Purba ini agar kamu memanfaatkan kesempatan itu? Maaf, idemu terlalu konyol. Sebaliknya, sekarang orang-orang dari 3 sukumu mungkin telah terbunuh atau terluka, dan telah menjadi jiwa-jiwa yang mati di tanah pemakaman ini." Mu Changqing melanjutkan. Mata pria itu tiba-tiba bergerak, dan dia tanpa sadar melirik dunia yang dipisahkan oleh cahaya ilahi 5 warna, dan matanya dalam. Demikian pula, saat suara Mu Changqing jatuh, ekspresi dari 3 suku yang tersisa juga berubah. Mereka semua melihat ke bawah pada saat yang sama. "Oh, apakah menurutmu kau bisa mengganggu pikiranku dengan mengatakan ini? Ada banyak sekali jenius di 3 sukuku, siapa yang bisa menyakiti mereka?" Pria dari klan Dewa Lingtian melanjutkan, jelas tidak mempercayai kata-kata Mu Changqing. "Para jenius dari 3 suku. Konyol, di depan Tuan Mudaku, apakah mereka layak disebut jenius? Apakah kau lupa bagaimana Dewa Langit-Langit mati? Apakah kau pikir karena 3 sukumu dapat mendominasi tanah suci, tidak ada yang bisa menekanmu? Hentikan, yang di bawah adalah Yang Linbo, sumber bencana di mata 3 sukumu." Semakin banyak Mu Changqing berbicara, semakin mengejek wajahnya. Pada saat ini, 3 orang lainnya semuanya tampak bingung. Ini benar-benar berani. Apakah mereka takut mereka tidak akan mati dengan baik, sehingga mereka ingin mengirim mereka pergi? Bai Wuxiang sangat marah saat ini. "Mu Changqing, kupikir kau di sini untuk menyelamatkanku, tetapi kau di sini untuk dibunuh, dan kau juga mengungkap rencana Tuan Muda. Jika Tuan Muda gagal, kau akan menjadi pelakunya." Bai Wuxiang mengumpat. Mu Changqing memutar matanya ke arah Bai Wuxiang, membuka bibirnya sedikit, dan membuat bentuk mulut idiot. Tetapi yang tidak ia duga adalah bahwa kata-kata Bai Wuxiang lah yang membuat semua orang di kehampaan ragu. Bahkan orang yang ingin menyerang mereka menyingkirkan caranya dan melihat ke bawah cahaya ilahi. Mu Changqing menghela napas lega di dalam hatinya, dan mengambil kesempatan ini untuk memberi isyarat sedikit kepada orang mati lainnya, dan kemudian metode Qingdi di tangannya bergerak, dan cahaya ilahi meledak langsung untuk menelan sosok Bai Wuxiang, dan langsung meledak ratusan kaki jauhnya. Pada saat yang sama, orang kuat Dao Yun dari klan Dewa Lingtian juga tiba-tiba berbalik, dengan seringai di matanya. "Benar saja, kau melebih-lebihkan. Lagi pula, apakah kau pikir ini bisa mengubah takdirmu? Kekuatan alam Dao Yun berada di luar imajinasimu.
Bahkan jika kau berada ribuan mil jauhnya, aku bisa membunuhmu dalam sekejap mata. Pria itu sama sekali tidak marah dengan perilaku Mu Changqing, tetapi mengejeknya. Tetapi Mu Changqing menggelengkan kepalanya dengan lembut, kau benar. Tetapi sayangnya, kau tidak punya kesempatan. Mata pria klan Dewa Lingtian berubah, apakah kau masih ingin menunda waktu? Tetapi Mu Changqing tidak menanggapi. Namun dari belakang, terdengar teriakan kaget, bagaimana mungkin? Hati orang ini kacau, dan dia tiba-tiba menoleh. Dia melihat cahaya Dewa Lima Warna mulai mencair. Pemandangan di bawah juga muncul di matanya. Dalam sekejap, pupil matanya mengecil, dan dia tampak tidak percaya. Yang Linbo terlihat memegang alu Dewa Sejati, berdiri dengan bangga. Di bawah alu Dewa Sejati, orang-orang dari 3 suku itu seperti ikan di atas talenan, satu demi satu dilahap oleh keilahian mereka, musnah dalam kehampaan, dan badan mereka lenyap. Bahkan putra-putra dewa dari 3 suku mereka bertarung dengan putus asa. Namun itu seperti seekor semut yang mencoba mengguncang pohon, sia-sia. Melihat pemandangan ini, kemarahan langsung muncul di mata beberapa orang. Lepaskan anak dewaku, kalau tidak kamu akan mati tanpa tempat pemakaman. Seseorang berbicara, dan pada saat yang sama, sosok itu menukik tepat di bawah, dan kekuatan aturan di badannya segera meledak, mencoba menekan kekuatan Yang Linbo dengan kekuatan Daoyun. Tetapi Yang Linbo membuka mulutnya sedikit saat ini, bergumam pada dirinya sendiri, kali ini seharusnya sudah cukup. Saat berikutnya, Yang Linbo langsung melepaskan alu Dewa Sejati di tangannya dan berteriak pelan, Permaisuri Tianyu, mengapa kamu tidak keluar? Menghadapi alam Daoyun, Yang Linbo secara alami tidak memiliki niat untuk melawan. Kesenjangan dalam kultivasi ada di sana, bahkan jika dia mengendalikan alu Dewa Sejati, akan sulit untuk menyebabkan kerusakan besar pada seseorang di level ini. Tetapi dia tidak panik, karena dia tahu bahwa tanah pemakaman adalah tempat Permaisuri Tianyu dimakamkan. Saat membuka tanah pemakaman Dewa Purba, Yang Linbo sudah melihatnya. Tanah pemakaman Dewa Purba ini adalah makam asli para dewa. Dia pernah memahami pedang di sini dan memadatkan pedang pemenggalan para dewa yang diciptakan oleh Wen Tianyi menjadi sukses besar. Tetapi mereka akhirnya dibunuh oleh generasi ke-8, jadi mustahil bagi mereka untuk dihidupkan kembali. Siapa yang bisa hidup kembali jika mereka dibunuh oleh takdir? Menimbang bahwa dinasti ilahi Tianyu telah bangkit kembali sebentar, hanya ada satu kemungkinan yang dapat dimakamkan di tanah pemakaman ini, dan itu adalah Permaisuri Tianyu. Sekarang ketiga suku telah tiba, tentu saja gilirannya untuk muncul berikutnya. Saat suara Yang Linbo jatuh, sebuah batu nisan meledak di tanah pemakaman di belakangnya, dan kemudian sebuah peti Mahtei es terbang dari makam. Dan di dalam peti Mahtei itu ada Permaisuri Tianyu yang tak tertandingi. Dalam sekejap, para ahli Daoyun dari 3 suku semuanya mengubah ekspresi mereka. Bagaimana mungkin? Bukankah dia meninggal tahun itu? Mengapa dia ada di sini lagi? Siapa yang menguburkannya di sini? Apa yang terjadi dengan tanah pemakaman Dewa Purba ini? Apakah ini benar-benar konspirasi terhadap 3 suku kita? Para ahli 3 suku tidak bisa tetap tenang. Kemunculan Permaisuri Tianyu membuat mereka bingung, seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam konspirasi besar. Terutama orang yang ingin menyerang Mu Changqing dan yang lainnya sebelumnya, wajahnya bahkan lebih berat saat ini. Kata-kata Mu Changqing bergema di telinganya. Ini adalah tanah pemakaman 3 suku. Awalnya dia mensibir, tetapi sekarang melihat semua yang ada di depannya, dia tidak bisa tidak mempercayainya. 3 suku sudah tamat, banyak orang jatuh di sini. Bahkan putra dewa mereka tidak luput dan Mahtei di depan mereka. Keilahiannya dirampas, kekuatan ilahinya ditelan, dan dia hancur menjadi debu dan menghilang di antara langit dan bumi. Semuanya, situasinya tidak baik. Saya khawatir ada situasi besar di sini. Yang disebut kuburan Dewa Purba itu sepenuhnya fiktif. Itu adalah konspirasi dinasti ilahi Tianyu. Dia berkata dengan wajah serius. Semua orang di lapangan terdiam. Tetapi tidak ada seorang pun yang dapat berkultivasi ke alam Daoyun yang naif. Situasi saat ini seperti yang dikatakan klan ilahi Lingtian. Itu adalah situasi melawan 3 klan. Klik, sementara beberapa orang berpikir, suara renyah tiba-tiba muncul. Kemudian, mahkota es yang tergantung di kehampaan mulai retak, dan cahaya ilahi biru es meledak darinya, bersinar di tanah pemakaman.
Pada saat yang sama, alu dewa sejati yang tergantung di kehampaan juga mulai memancarkan cahaya ilahi, bergema dari kejauhan, dan kemudian melepaskan cahaya ilahi yang mengerikan yang mengalir ke peti Mahtei es. Yang Linbo mengamati dari kejauhan, matanya menyala-nyala. Dia akhirnya mengerti tulisan tangan generasi ke-8. Ini untuk menghilangkan keilahian dari 3 suku dan mengumpulkannya pada permaisuri Tianyu. Ciptakan dewa. Namun, Yang Linbo tidak terlalu terkejut. Bagaimanapun, itu terkait dengan menekan dewa jahat. Tata letak beberapa generasi hanyalah kota terakhir ini. Jika tidak ada tata letak seperti itu akan menjadi tidak terduga. Namun Yang Linbo tidak menganggapnya enteng. Meskipun Tianyu muncul, dia belum terbangun. Jika orang-orang di depannya ini benar-benar tidak memiliki keraguan dan menyerang dengan keras, masih akan ada variabel. Benar saja, saat alu dewa sejati dan peti Mahtei es terhubung, ekspresi orang-orang di depannya berubah drastis. Mata beberapa orang bertemu, dan mereka tidak bisa tetap tenang. Kita tidak bisa duduk dan menunggu kemahteihan. Jika dia benar-benar keluar, itu akan benar-benar menjadi akhir bagi 3 suku kita. Seseorang berbicara dengan ketakutan yang kuat. Ya, ambil tindakan. Jika kau tidak bisa mencekiknya, Daoyun adalah seekor semut. Seseorang menggema. Pada saat ini, mereka akhirnya menyadari keseriusan masalah tersebut. Alam Daoyun adalah yang terkuat, tetapi tidak terkalahkan. Namun sekarang, Tianyu di dalam peti Mahtei telah membawa mereka ke krisis kemahteihan. Setelah menarik napas, beberapa orang tampaknya memiliki pemahaman diam-diam dan menyerang pada saat yang sama. Dalam sekejap, cahaya aturan saling terkait, dan cahaya ilahi menjadi tidak teratur dalam kehampaan. Ledakan. Kekuatan ilahi saling terkait seperti aliran deras dari 4 lautan, berkumpul dari segala arah, mencoba untuk menghancurkan alu dewa sejati dan memutus hubungan dengan peti Mahtei es. Saat beberapa orang menyerang, seluruh tanah pemakaman bergetar, dan kegelapan yang tak berujung melonjak dengan arus dingin, meledak dengan napas kehancuran. Raungan. Pada saat ini, di bawah peti Mahtei es, di tanah pemakaman, ada semburan raungan rendah di makam, seperti kemarahan para dewa. Ledakan. Saat berikutnya, 5 batu nisan meledak berturut-turut. Beberapa sosok berputar keluar dari mereka, mengenakan jubah kekaisaran, dan kekuatan kekaisaran panik. Pupil mata Yang Linbo tiba-tiba menyusut. 5 kaisar. Meskipun dia belum pernah berpapasan dengan mereka, aura di badan mereka telah mengungkapkan identitas mereka. Harus dikatakan bahwa keagungan semacam ini dapat menekan dunia. Sangat. Disayangkan bahwa mereka bukanlah badan yang nyata, tetapi lebih seperti kondensasi kekuatan ilahi, tidak dapat dihancurkan dalam satu pikiran, seperti orang-orang yang ditemuinya dalam perjalanan menuju pencerahan pedang. Demikian pula, orang kuat Daoyun dari 3 suku juga sangat terkejut. 5 kaisar. Sosok 5 kaisar muncul, meredupkan cahaya aturan mereka. Ayah. Pada saat yang sama, beberapa sosok datang dari kejauhan, dan mereka adalah Mu Changqing dan yang lainnya. Beberapa orang melihat bayangan 5 kaisar, masing-masing dengan mata merah dan mata yang suram. Mereka secara alami melihat bahwa 5 kaisar telah jatuh, dan sekarang itu adalah kondensasi kekuatan ilahi. Tetapi 5 kaisar tampaknya tidak memperhatikan mereka. Mereka menoleh untuk melihat Yang Linbo, mengepalkan tangan mereka dan membungkuk, "Halo, Tuan." Yang Linbo mengangguk sedikit. "Kami tahu bahwa kami telah melakukan dosa serius. Kami telah menyebabkan kekacauan di klan Dewa Tianyu dan menghancurkan rencana orang itu. Tolong beri kami kesempatan untuk bertahan hidup karena kami secara sukarela memasuki reruntuhan dewa dan menekan para dewa jahat dengan badan kami yang tersisa." Bayangan Kaisar Putih berkata kepada Yang Linbo dengan sungguh-sungguh. Yang Linbo mengangguk, "Dalam kehidupan ini, aku akan menjadi orang benar dari klan 5 Kaisar." Dosa-dosa klan 5 Kaisar telah diselesaikan ketika mereka memasuki reruntuhan dewa. Generasi ke-8 juga yang memberi mereka kesempatan, jika tidak, Mu Changqing dan yang lainnya tidak akan tinggal. Memikirkan hal ini, Yang Linbo menghela nafas lagi dalam hatinya. Mungkin situasi besar ini sudah terungkap ketika dia pertama kali memasuki tanah dewa. Di sisi lain, 5 Kaisar mendengar tanggapan Yang Linbo dan berdiri satu demi satu. "Terima kasih, Tuan." Saat berikutnya, kelima orang itu menatap Mu Changqing dan yang lainnya. Tanpa banyak bicara, mereka hanya menghela nafas, dan kemudian sosok mereka terbang ke udara.
Mata Mu Changqing dan yang lainnya langsung mengikuti gerakan sosok-sosok itu, dan kesedihan berputar di mata mereka, tetapi mereka tidak berbicara sama sekali. 5 kaisar terbang ke udara dan menghalangi jalan di antara orang-orang itu. Bunuh. Mereka hanyalah inkarnasi dari kekuatan ilahi, bukan badan yang sebenarnya, jadi mereka bukan apa-apa. Niat membunuh orang-orang di 3 suku bangkit lagi. Ketika 5 kaisar muncul, mereka merasa semakin gelisah. Mereka tahu bahwa dalam situasi ini, mereka tidak punya jalan keluar. Jika mereka tidak dapat menghancurkan kedatangan permaisuri Tianyu, mereka pasti akan mati. Dalam sekejap, beberapa orang menyerang lagi. Ledakan. Cahaya aturan berguling turun lagi, menelan langit dan bumi. Tanah pemakaman meraung, dan napas kehancuran menyelimutinya dalam sekejap. Bahkan peti Mahtai es mulai bergetar, seolah-olah akan retak. Pada saat ini, sosok Kaisar Putih melangkah keluar. Jubah Kaisar Putih masih bersinar dengan cahaya ilahi bahkan dalam kegelapan. Saat berikutnya, sosoknya mulai mencair secara bertahap dan berangsur-angsur menjadi virtual, namun di tangannya, cahaya aturan mengembun. Kaisar Putih mengangguk sedikit dan melirik Bai Wuxiang. Pada saat yang sama, Kaisar Hijau, Kaisar Merah, Kaisar Hitam, dan Kaisar Hitam mengikuti Kaisar Putih. Dan cahaya aturan juga menyebar di tangan mereka. Saat cahaya hukum di tangan mereka jatuh, seluruh tanah pemakaman dipenuhi dengan makna pemusnahan. Dalam sekejap, mata para kultivator Dao Yun dari 3 suku semuanya menunjukkan kengerian. Hukum 5 kaisar. Tidak mungkin, mereka hanya ilusi kekuatan ilahi, mereka bahkan tidak memiliki badan fisik, bagaimana mereka dapat memobilisasi kekuatan hukum yang begitu kuat? Tidak, mundur. Pada saat ini, mereka memiliki ide untuk mundur. Mereka tidak berani menghadapi kekuatan semacam ini. Bagaimanapun, bahkan alam Dao Yun memiliki celah, dan hukum 5 kaisar telah menekan tanah suci untuk selamanya. Beraninya mereka menghadapinya. Dalam sekejap, beberapa sosok berbalik pada saat yang sama dan hendak pergi. Tetapi keberadaan 5 kaisar membuat pikiran ini tetap hidup hanya untuk menembak mereka, jadi bagaimana mereka bisa menyerah? Pada saat mereka memiliki ide untuk mundur, kekuatan hukum-hukum 5 kaisar juga menyerang. Dalam sekejap, dunia aturan yang ditampilkan oleh ranah Dao Yun dari 3 suku di kehampaan runtuh dalam sekejap dan menyebar dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Seluruh kehampaan tampak meledak, menimbulkan kekacauan yang mengerikan. Namun, ini bukanlah akhir. Pada saat dunia aturan kultivasi 3 klan runtuh, aturan 5 kaisar masih memiliki kekuatan untuk menghancurkan semua yang ada di jalan mereka. Mereka menekan dan langsung menyelimuti sosok beberapa orang. Tanah suci, di atas tanah pemakaman. 2 sosok berdiri tinggi di atas Ling Xiao, menghadap ke tanah di bawahnya. Tiba-tiba, setetes darah jatuh dari langit. Kemudian, terjadi hujan darah yang deras. Ini adalah kesedihan surga dan bumi. Guntur terus-menerus bergemuruh di atas langit, seolah-olah dalam kesedihan. Sepertinya kita tidak bisa menghindarinya. Nasib ketiga klan kita pada akhirnya akan berakhir karena sumber bencana ini. Dewa-dewa Lingtian menghela nafas, matanya dingin dan suram, seolah-olah menyeduh niat membunuh yang tak ada habisnya. Sejak Tian Yu meninggal, hasil ini telah ditakdirkan. Dewa-dewa Fu Hai menjawab. Tapi aku masih tidak bisa menerimanya. Apa yang salah dengan kita? Bahkan manusia biasa pun bertarung, dan mereka berani mengatakan bahwa raja, pangeran, jenderal, dan menteri dilahirkan dengan darah. Bagi kita para kultivator, apakah dosa untuk mencari kehormatan seumur hidup? Suara Dewa Lingtian rendah, tetapi niat membunuhnya bahkan lebih kuat. Dewa Fu Hai menoleh, tapi apa yang bisa kita lakukan? Jika kita tidak melihat orang itu, bagaimana kita dan aku tahu bahwa ini sebenarnya bisa melibatkan takdir legendaris itu? Dewa Fu Hai menghela napas dan menggelengkan kepalanya berulang kali. Dia juga tidak mau. Tetapi ketika dia memahami keseluruhan cerita, dia hanya merasa tidak berdaya. Ya, siapa yang mengira bahwa tanah suci ini bisa melibatkan tata letak takdir beberapa generasi? Tetapi takdir tidak abadi, jika tidak, itu tidak akan diwariskan dari generasi ke generasi. Dan generasi takdir ini ada di sini. Dan dia belum dewasa, kata Dewa Lingtian sambil menggertakkan gigi. Mata Dewa Fu Hai terkejut, dan dia tidak bisa menahan napas. Apakah kamu gila?
Tanpa sadar, dia berkata kembali. Begitu Ling Tian Divine Lord membuka mulutnya, dia sudah menebak apa yang sedang dipikirkannya. Dia benar-benar ingin menghancurkan takdir. Itu adalah Yang Linbo. Dia merasa bahwa Ling Tian Divine Lord sudah gila. Dia bahkan tidak berani memikirkan ide ini. Sebenarnya, dia sudah berpikir untuk menyerahkan segalanya. Pemenangnya adalah raja dan yang kalah adalah bandit. Zaman berubah terlalu cepat sekarang. Dao Yun tidak bisa lagi disebut sebagai penguasa, dan dia akan mati. Belum lagi sekarang tempat pemakaman terbuka, peradaban yang hancur akan muncul kembali. Ketika Permaisuri Tianyu kembali, dia akan datang sebagai badan dewa leluhur. Hanya orang yang membunuh Yang Mulia Dewa Tianyu di awal membuatnya merasa sangat takut. Kedua faktor itu membuatnya menyerah untuk bertarung. Apakah itu gila? Belum tentu. Jangan lupa orang itu telah berjanji kepada kita bahwa selama kita mengambil tindakan, dia akan secara pribadi menahan Permaisuri Tianyu saat itu, dan kita mungkin memiliki kesempatan. Dewa-dewa Ling Tian berkata dengan suara dingin dengan cahaya dingin berkedip di matanya. Itu sudah dikatakan. Tapi jangan lupa bahwa setelah dinasti Dewa Tianyu kembali, kota Dewa Abadi akan muncul kembali, dan bahkan reruntuhan dewa akan muncul. Kata Yang Mulia Dewa Fu Hai, dan berhenti sejenak. Dia tahu terlalu banyak, dan justru karena mengetahuinya, dia merasa lebih takut. Di bawah reruntuhan dewa, ada teror yang hebat. Baginya, ada terlalu banyak faktor yang tidak pasti, jadi meskipun Dewa Ilahi Ling Tian mengatakan sesuatu yang baik, dia tidak berani setuju. Ya, reruntuhan dewa juga akan muncul. Tapi, ini tepat. Ketika mereka berurusan dengan keberadaan di bawah reruntuhan dewa, siapa yang mengira kita akan mengambil tindakan? Dewa Ilahi Ling Tian berkata, matanya sedingin es. Selain itu, orang itu tidak ingin dinasti Dewa Tianyu muncul kembali di dunia. Bagaimanapun, ras itu terlalu sombong dan tidak pernah menganggap serius orang itu. Dan ini adalah kesempatan kita. Dewa Ilahi Ling Tian melanjutkan. Kali ini, bahkan Dewa Ilahi Fu Hai tergerak. Di bawah tanah pemakaman, semuanya kembali sunyi. Sosok 5 kaisar menghilang, dan para pembudidaya dari 3 klan meninggal tanpa meninggalkan jejak apapun. Hanya hujan darah dari jurang yang mengalir menuruni sungai seperti air terjun darah. Bai Wuxiang dan 5 lainnya tidak mengatakan apa-apa. Meskipun mereka sudah tahu apa yang telah dilakukan oleh 5 kaisar dan bahwa takdir tidak akan mengizinkannya, mereka tetap merasa sangat sedih ketika melihat mereka menghilang di depan mereka. Sebaliknya, Yang Linbo tetap tenang seperti biasanya. Dia hanya menatap kehampaan dengan tenang. Di dalam kehampaan, peti es juga mulai mencair. Dengan kematian para kultivator Dao Yun dari 3 suku, keilahian yang terkumpul tampaknya akhirnya cukup dan sepenuhnya terintegrasi ke dalam peti es, menyebabkannya berubah. Retak, retak, Swiss. Permaisuri Tianyu membuka matanya, dan cahaya ilahi bersinar, membawa kekuatan ilahi yang menguasai langit dan bumi. Bai Wuxiang dan yang lainnya juga merasakannya, dan mata mereka menoleh. Tetapi setelah sekilas pandang, mereka semua menundukkan kepala, seolah-olah mereka malu pada diri mereka sendiri, dan tidak berani melihat langsung. Namun, ini tidak mengherankan, karena ada kesenjangan dalam tingkat kehidupan di antara mereka. Dengan kata lain, Permaisuri Tianyu yang kembali saat ini sudah menjadi dewa asal, leluhur di antara para dewa. Setidaknya, untuk garis keturunan ini di tanah dewa, inilah masalahnya. Namun, Permaisuri Tianyu hanya menatap Yang Linbo. Selangkah demi selangkah, dia berjalan turun dari kehampaan dan mendatangi Yang Linbo. Dia membungkuk dan berkata, Tianyu menyapa Anda, Tuan. Ucapan membungkuk ini membuat Yang Linbo merasa malu. Meskipun dia disebut sebagai mandat langit, masih ada celah besar dalam kultivasinya. Perasaan Permaisuri Tianyu saat ini bahkan lebih menakutkan daripada saat dia menghadapi kultivator alam Dao Yun sebelumnya. Tidak mungkin untuk didefinisikan. Permaisuri terlalu sopan, Yang Linbo berkata dengan ringan. Permaisuri Tianyu tersenyum dan berkata, Anda terlalu sopan. Jika bukan karena Anda, Tianyu tidak akan memiliki keberuntungan hari ini. Yang Linbo mengangguk. Ini benar, tidak peduli seberapa kuat tata letak generasi ke-8, itu hanya dapat dilakukan setelah saya memasuki permainan. Jika saya tidak memasuki permainan, semuanya hanya omong kosong. Apa selanjutnya? Bagaimana kita harus melanjutkan sesuai rencana?
Yang Linbo mengubah topik pembicaraan dan bertanya. Sekarang setelah kita sampai pada langkah ini, penjelasan tentang generasi ke-8 telah selesai. Sisanya, tentu saja, harus dilakukan sendiri. Atur semuanya dengan benar dan biarkan kota Dewa Abadi kembali ke Tanah Suci. Permaisuri berkata, perlahan berbalik dan berkata, lihat, Tuan. Saat berikutnya, dia melambaikan tangan putihnya. Ledakan, seluruh kerak bumi tampak terangkat, dan tanah di bawah kaki mereka seperti naga raksasa yang berputar, mengangkat mereka. Dalam prosesnya, matahari dan bulan tiba-tiba terbit perlahan dari langit yang gelap. Pada saat yang sama, sebuah kota suci juga muncul dari tanah pemakaman. Napas Yang Linbo mulai bertambah cepat. Dengan tindakan Ratu Tianyu, rasa urgensi di hati Yang Linbo menjadi semakin kuat. Ini dia, napas dewa yang ganas itu terasa lagi dengan munculnya kota suci. Dia bahkan bisa merasakan bahwa monumen takdirnya bergetar, seolah menunggu kedatangannya. Bai Wuxiang dan yang lainnya tercengang. Di era 5 kaisar, reruntuhan para dewa tidak terlihat, dan kota Dewa Abadi juga terkubur. Mereka belum pernah melihat keajaiban seperti itu. Sekarang, menyaksikan kota Dewa Abadi muncul di depan mata mereka, melihat kota Dewa Weiwei dan matahari dan bulan abadi, mata mereka secara bertahap menunjukkan kesalehan dan kekaguman. Hanya wajah Yang Linbo yang secara bertahap menjadi serius. Pada saat ini, dia menemukan bahwa pada saat dunia muncul di kota dewa, sebuah lonceng besar juga muncul. Segera setelah itu, terdengar suara rantai yang saling bertabrakan. Pupil mata Yang Linbo mengecil, dan dia menatap kehampaan. Saat berikutnya, 10 prasasti batu juga muncul, berdiri di atas kehampaan seperti tulang punggung yang membentang di seluruh dunia. Dan setiap prasasti batu juga compang camping, dengan rantai melilitnya, dan ujung rantai lainnya bergerak di kehampaan, terus-menerus bertabrakan di kehampaan. Melihat pemandangan ini, Yang Linbo Mahtei rasa di sekujur badannya. Sial, di mana dewa jahat? Suara pendeta Tao juga muncul. Dewa jahat sudah pergi. Tenggorokan Yang Linbo bergerak, dan dia mengucapkan 4 kata ini dengan hampir Mahtei rasa. Yang Linbo merasa takut untuk pertama kalinya. Prasasti takdir muncul, tetapi sosok dewa jahat menghilang begitu saja, seolah-olah dia telah terbebas dari segel. Jika ini benar, bagaimana kita bisa bermain? Tenanglah, seharusnya tidak seperti ini. Laoba telah merencanakan begitu banyak hal, jika dia bahkan tidak memiliki seorang pun yang tersisa pada akhirnya, bukankah itu akan menjadi lelucon? Dao Ye memaksa dirinya untuk tetap tenang. Yang Linbo merenung sejenak dan berkata, meskipun apa yang kamu katakan masuk akal, aku tidak mempercayainya. Tidak pernah hanya Dao Ye yang tidak bisa diandalkan, beberapa sebelumnya juga tidak sekuat itu. Awalnya, aku hanya berada di level alam tungku, tetapi mereka berani membiarkanku masuk, yang menunjukkan betapa tidak manusiawinya mereka. Suara Taois itu memudar, apa yang kau bicarakan? Apa yang kau bicarakan? Apa yang kau maksud dengan kesuksesan abadi Taois? Itu kesetiaan, itu banyak saudara, itu. Taois itu mulai mengoceh. Yang Linbo mengerutkan kening, dan sebelum dia bisa menyelesaikannya, dia bertanya, bukankah itu tidak tahu malu? Suara Taois itu terdiam. Jika kau tidak bisa berbicara, maka jangan berbicara. Yang Linbo tidak peduli, dia sudah terbiasa dengan itu, operasi rutin Taois itu. Jika dia tidak mengatakan sesuatu, dia akan membual tanpa henti. Kutu kupret kecil, Taois, aku ingin makan ayam baru-baru ini, jenis yang bersayap kuat. Taois itu berkata dengan marah, menggertakkan giginya. Yang Linbo mengabaikannya secara langsung dan berkata langsung, menurutmu di mana dewa jahat itu? Tidak peduli seberapa tidak dapat diandalkannya Taois itu, dia tidak akan bercanda tentang dewa jahat saat ini. Setelah hening sejenak, dia berkata, bahkan jika dia melepaskan diri dari segel yang dipasang tahun itu, dia tidak bisa meninggalkan tempat ini, kalau tidak semua yang dilakukan Laoba akan sia-sia. Karena Laoba memintamu untuk bergabung dalam permainan, itu wajar saja untuk menekan dewa jahat. Yang Linbo mengangguk. Dia juga berpikir begitu. Ketika kota Dewa Abadi muncul, dia merasakan kekuatan dewa jahat yang sangat kuat, seolah-olah dia sedang berhadapan langsung dengan dewa jahat. Oleh karena itu, meskipun dia tidak dapat melihat sosok dewa jahat saat ini, Yang Linbo dapat menyimpulkan bahwa dewa jahat masih ada di sini. Tuan, kota dewa telah muncul kembali.
Sisanya tergantung padamu. Pada saat ini, Permaisuri Tianyu melangkah maju dan membungkuk, dengan hormat menyerahkan alu dewa sejati kepada Yang Linbo. Yang Linbo mengerutkan kening dan menatap Permaisuri Tianyu. Apakah ini rencana generasi ke-8? Permaisuri Tianyu mengangguk dan berkata, Dewa sejati pernah berkata bahwa ini adalah urusanmu, jadi wajar saja jika kau yang menyelesaikannya. Yang Linbo, bisakah kau mati jika tidak berpura-pura? Maaf, ini urusan mereka dan tidak ada hubungannya denganku. Yang Linbo terdiam, tampaknya apa yang dikatakannya benar. Dalam hal tidak tahu malu, generasi ke-8 dan ke-9 jelas lebih baik daripada Dao Ye. Dengar, apakah ini sesuatu yang bisa dilakukan manusia? Bagaimana dia melakukannya dengan percaya diri setelah membalikkan meja setelah makan malam? Permaisuri Tianyu terkekeh, dia bilang kau bisa mengatasinya. Yang Linbo mendengarkan, mengangguk sedikit, lalu langsung berbalik, maaf, aku tidak bisa mengatasinya. Yang Linbo tidak ingin tinggal di sini lebih lama lagi. Tetapi pada saat Yang Linbo berbalik, dua sosok muncul di kehampaan di depannya. Tiba-tiba, pupil Yang Linbo mengecil. Masih ada orang. Dan mereka sangat kuat. Takdir kontemporer sedikit lemah dan menyedihkan. Pria itu berbicara dan menatap Yang Linbo dengan dingin. Kemudian dia langsung menurunkan jarinya dan mengarahkannya ke Yang Linbo. Kemudian, jari aturan itu jatuh dari langit. Seketika, kulit kepala Yang Linbo mati rasa. Pada saat ini, dia merasa seolah-olah seluruh badannya dipenjara, dan tekanan tak terlihat menyelimutinya, seolah-olah akan menghancurkannya menjadi lumpur. Ini adalah kekuatan aturan. Selain itu, ini adalah kekuatan yang mengesampingkan aturan langit dan bumi. Mata Yang Linbo dingin dan gelap, dan saat berikutnya, sinar cahaya aturan melonjak keluar dari badannya. Aturan surga, ledakan, pengekangan berat itu hancur dalam sekejap. Pedang surgawi juga muncul langsung di tangan Yang Linbo. Tanpa ragu, dia menebas pedang ketertiban dengan punggung tangannya. Swiss, pedang itu menghancurkan langit, dan tampaknya menghancurkan aturan. Saat itu ditebas, jari aturan jatuh dari kehampaan. Duar duar duar, dengan satu pedang, jari yang jatuh dari kehampaan menghilang dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, seolah-olah tidak pernah muncul di antara langit dan bumi. Di kehampaan, pupil orang yang melakukan gerakan itu dingin. Aturan surgawi, pedang yang jatuh. Aku meremehkanmu. Aku tidak menyangka kamu memiliki fondasi seperti itu. Namun sayangnya, celah absolut tidak dapat dibuat oleh kekuatan eksternal. Sambil berbicara, dia membuat gerakan lain dan menamparnya dengan punggung tangannya. Ledakan, kekosongan itu menindas, dan kekuatan aturan itu berbahaya, seperti tangan dewa, menghapus surga. Cahaya aturan saling terkait, dan guntur pemusnahan bergulir, terbungkus dalam niat membunuh yang mutlak, menyerang Yang Linbo. Mata Yang Linbo berhenti, dan dia ingin menyerang lagi. Tetapi pada saat mengangkat tangannya, lengannya sepertinya menahan beban langit dan bumi. Dia tidak bisa lagi menahan kekuatan semacam itu setelah hanya mengangkatnya 1 inci. Tidak hanya itu, Yang Linbo merasakan darah mengalir mundur pada saat ini, dan meridiannya patah inci demi inci, dagingnya retak terlihat jelas, dan darah menyembur keluar. Penindasan mutlak. Di kejauhan, Bai Wuxiang dan yang lainnya melihat pemandangan ini, dan pupil mereka menunjukkan kengerian. Tanpa basa-basi lagi, beberapa sosok bergerak, cahaya ilahi menyala, dan hukum kekaisaran mengembun, dan mereka menghantam kehampaan dengan keras. Hukum 5 kaisar memang menggemparkan, tetapi itu juga tergantung pada siapa yang menggunakannya. Sekarang, aku tidak punya waktu untuk berurusan dengan kalian para sisa, pergilah dari sini. Di kehampaan, orang lain berbicara, dan dengan jentikan lengan bajunya yang panjang, aturan cahaya surgawi yang tak tertahankan tiba-tiba jatuh, langsung menelan sosok beberapa orang dan melemparkan mereka langsung ribuan kaki jauhnya. Dalam sekejap, darah menyembur keluar dari mulut beberapa orang, dan keilahian mereka tampaknya telah musnah. Bai Wuxiang bahkan lebih menyedihkan. Kondisinya tidak benar sejak awal, dan sekarang di bawah kekuatan ini, keilahian terakhirnya dikalahkan, badannya hancur berantakan, dan dia hampir mati. Pada saat yang sama, pria itu melangkah maju, menatap Yang Linbo yang sedang berjuang tanpa daya, dan berkata dengan tenang, sepertinya aku memiliki terlalu banyak kekhawatiran. Ling Tian benar, garis keturunan takdir tidak terkalahkan,
tetapi takdir tanpa berdiri hanyalah seekor semut. Fu Haiyaozun berkata dengan dingin. Orang lain itu tentu saja adalah Ling Tianzhenzu. Ling Tianzhenzu berambut panjang seperti tinta, dan dia sangat sombong. Sudah kubilang sejak lama, Tianming juga akan mati. Lagi pula, bukan hanya kita yang menginginkannya mati kali ini, tidak ada alasan baginya untuk tidak mati. Ling Tianzhenzu menjawab, tetapi gerakan tangannya sama sekali tidak lambat. Tangan besar yang memusnahkan semua makhluk hidup itu masih menghancurkan dunia, dan saat ini jaraknya kurang dari 100 kaki dari Yang Linbo. Mata Yang Linbo merah, tetapi badannya terus jatuh dari kehampaan. Bahkan setiap kali dia mundur 1 kaki, badannya akan ditutupi lapisan darah. Hanya dalam satu tarikan napas, dia berubah menjadi pria berdarah, yang mengejutkan. Tatapan Yang Linbo tertuju pada Permaisuri Tianyu. Selain kebingungan, dia juga sangat marah. Permaisuri Tianyu menggelengkan kepalanya pelan, Tuan muda, masih ada seseorang. Jika aku bertindak, alam surgawi dari tanah suci ini akan campur tangan. Dia sedang menatapku. Yang Linbo, tidak heran, bahkan alam surgawi dari tanah suci pun bertindak. Pada saat ini, Dewa Fuhai melangkah maju dan berkata pelan, sepertinya orang yang menciptakan aturan untukmu tidak terlalu baik. Sekarang kamu akan mati, tetapi dia masih belum muncul. Aku masih berjaga-jaga terhadapnya. Sepertinya itu tidak perlu. Setelah mengatakan itu, dia menyatukan jari-jarinya seperti pedang, matanya dingin, dan dia langsung jatuh ke arah Yang Linbo. Dalam sekejap, kekuatan aturan yang tak tertahankan mengamuk lagi dan langsung menembus Yang Linbo. Engah, Yang Linbo tidak bisa lagi bertahan, dan seteguk darah menyembur keluar, dan sosoknya tersandung. Melihat ini, mereka berdua tidak bisa menahan senyum. Permainan ini adalah pertaruhan bagi mereka. Lumayan, hasilnya lumayan, mereka memenangkan taruhan. Namun di saat berikutnya, senyum di wajah mereka langsung membeku. Tertawalah kalian, dua kutu kupret, apakah aku memberimu muka? Jika aku tahu bahwa kalian bisa membuat keributan seperti itu, aku seharusnya membunuhmu sejak awal. Sebuah suara tiba-tiba terdengar di kehampaan. Kemudian, kehampaan itu pergi, dan aliran cahaya tiba-tiba membelah kehampaan, dan dua sosok berdiri berdampingan, menatap dunia. Seluruh kehampaan tampak sunyi saat ini. Bahkan kekuatan penghancur dewa-dewa Ling Tian tampak membeku dan tidak lagi tenggelam. Yang Linbo juga membuka matanya, menatap kedua sosok itu, dan akhirnya sebuah senyuman muncul di wajahnya. Ayah, Ibu, orang-orang yang datang adalah Yang Longtu dan Gu Yuer. Nyonya, pergilah menemui Liner dulu, aku akan pergi membunuh kedua kutu kupret ini. Yang Longtu berkata dengan lembut. Baiklah, cepatlah. Jika kau tidak bisa membunuh mereka, jangan naik ke tempat tidurku di masa depan. Gu Yuer berkata sambil mengerutkan kening. Yang Linbo, apakah orang tuanya sendiri begitu kuat sekarang? Bukankah Dao Yun menganggapnya sebagai manusia? Saat berikutnya, sosok Gu Yuer jatuh dari kehampaan, seolah berjalan di tanah datar. Dia sama sekali tidak peduli dengan cara destruktif yang digunakan oleh Dewa Ling Tian. Dan perlahan berjalan ke Yang Linbo. Matanya tiba-tiba memerah. Liner, kamu telah menderita. Gu Yuer membantu Yang Linbo berdiri, dengan hati-hati mengangkat tangannya, tetapi tampaknya tidak tahu harus mulai dari mana, dan tergantung di udara. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan sentuhan merah tua perlahan-lahan muncul di badannya. Kemudian dia menamparkan kehampaan. Ledakan. Kekuatan Dewa Linitan dan Fu Haiyaozun meledak seketika, dan cahaya aturan tersebar dan menghilang dalam sekejap. Yang Longtu, bunuh mereka untukku. Gu Yuer melanjutkan, suaranya penuh dengan niat membunuh. Mata Yang Linbo melebar, menatap ibunya dengan tidak percaya. Pada saat ini, dia benar-benar merasa aneh dari ibunya. Ayahnya galak, dia bisa menerimanya. Bagaimanapun, bakat dan kesempatannya tidak ada bandingannya. Tetapi ibunya, Yang Linbo tidak dapat menghubungkannya dengan sosok yang dilihatnya di depan kuil Wuwang. Liner, jangan takut. Aku tahu kamu punya banyak keraguan, tapi ini tidak penting. Yang penting adalah siapapun yang menyakitimu, ibu akan membunuhnya. Gu Yuer memegang tangan Yang Linbo dan menghiburnya dengan lembut. Yang Linbo mengerutkan kening, tetapi akhirnya mengungkapkan keraguannya, apakah kamu benar-benar ibuku? Nada suaranya penuh dengan ketidakpercayaan. Gu Yuer tertegun,
menghela napas, dan mengangguk berat kepada Yang Linbo, anak kandungku. Yang Linbo badut itu sebenarnya aku. Yang Linbo tiba-tiba merasa bahwa masa lalu itu sangat menggelikan. Gu Yuer merenung dan ingin menjelaskan, tetapi akhirnya berubah menjadi desahan. Pada saat ini, Yang Longtu juga datang di depan dewa-dewa Lingtian dan dewa-dewa Fuhai. Mereka berdua langsung merasa seperti sedang menghadapi musuh besar. Kalian benar-benar hebat. Aku melihat kalian begitu pengecut pada awalnya, tetapi aku tidak menyangka kalian berani melakukan hal yang begitu berani. Menyakitinya, apakah kalian sudah memikirkan bagaimana cara Mahtei? Yang Longtu berkata, matanya sombong, seolah-olah dia tidak pernah menganggap mereka berdua serius. Murid Dewa Lingtian dan Fuhai Yaozun penuh dengan ketakutan. Mereka telah melihat betapa kuatnya Yang Longtu. Dewa-dewa Tianyu tidak pernah melawan mereka. Dan tingkat kultivasi dewa-dewa Tianyu tidak akan jauh berbeda dari mereka. Dengan kata lain, Yang Longtu ingin membunuh mereka, tetapi itu hanya membutuhkan satu kesempatan. Tuan, Anda bertindak melawan kehendak surga. Apakah Anda tahu siapa yang membunuhnya? Keduanya mundur ribuan kaki dan berbicara. Yang Longtu tidak menanggapi, tetapi pedang panjang muncul di tangannya. Dan saat dia menghunus pedangnya, pedang Tianqi di tangan Yang Linbo juga bergetar, seolah-olah telah bertemu dengan jenisnya sendiri. Mata Yang Linbo memadat, seolah sedang memikirkan sesuatu. Saya khawatir pedang di tangannya juga telah membelah langit. Tidak peduli siapa itu, siapapun yang menginginkannya Mahtei, akan Mahtei. Yang Longtu menanggapi dengan mendominasi, dan menebas dengan pedang pada saat yang sama. Swiss, kekosongan itu terkoyak oleh cahaya pedang, dan kekosongan itu hancur dalam sekejap. Mata dewa-dewa Lingtian dan orang lain juga terkejut sesaat. Namun segera, sedikit keterkejutan muncul di mata mereka. Haha, kupikir kamu begitu kuat, tetapi kamu hanya kepura-puran. Pedang ini tidak istimewa. Dewa-dewa Lingtian tertawa. Ya, sepertinya kami melebih-lebihkanmu. Dewa-dewa Fuhai menanggapi. Yang Longtu mensibir, lalu menyingkirkan pedangnya, dan berkata dengan nada menghina, tidakkah kau merasakan sedikit sakit di lehermu? Seketika, wajah Lord Lingtian dan Lord Fuhai membeku. Tanpa sadar, mereka mulai menyentuh leher mereka. Namun, tidak masalah jika mereka menyentuh leher mereka, tetapi mereka benar-benar menyentuh leher mereka. Segera, dua sosok jatuh tanpa suara. Namun, mereka tidak pernah mengerti sampai mereka Mahtei, mengapa seseorang bisa begitu kuat. Hanya dengan satu pedang, mereka, raksasa kelas dunia, tidak dapat lolos dari kemahteian. Hancur, hujan darah turun dari kehampaan, dan guntur yang menggelegar seperti murka para dewa. Yang Longtu perlahan mengangkat kepalanya dan berkata, keluarlah, aku tahu kaulah yang menyebabkan masalah. Yang Longtu. Saat berikutnya, sebuah raungan muncul di kehampaan. Kakek ada di sini. Yang Longtu menjawab, dasar kutu kupret kutu kupret. Suara geram terdengar dari kehampaan, tetapi kemudian tidak ada suara lagi. Bibir Yang Longtu sedikit tidak senang. Kenapa kau mengumpat tanpa alasan? Di kehampaan. Jangan terlalu sombong, umurmu tidak akan lama. Kali ini, kau pasti akan Mahtei. Setelah beberapa tarikan napas, suara lain terdengar dari kehampaan. Yang Longtu mengangkat bahu. Tidak masalah, aku tidak terkalahkan. Kau boleh melakukan apapun yang kau mau. Yang Longtu berkata dengan ringan, dengan sedikit sarkasme di matanya. Di kehampaan, hanya ada guntur yang menggelegar, tetapi tidak ada respons. Yang Longtu memegang pedang dan perlahan mengangkatnya. Kau di sini, mengapa kau tidak mencoba? Pedang ini memotong dao surgawi alam Suantian, tetapi sangat disayangkan pedang itu tidak membunuhnya. Saat dia berkata demikian, Yang Longtu perlahan berbalik dan menatap Yang Linbo. Pedangnya sudah rusiak pareh. Jika kau punya kesempatan, pergilah dan berikan dia pedang. Yang Linbo menjawab tanpa berkata apa-apa. Namun, kata-kata Yang Longtu hanya mengonfirmasi tebakannya. Pedangnya memang memotong dao surgawi. Kemudian, Yang Longtu berkata lagi, tapi ngomong-ngomong, kau juga tidak berguna, bocah. Aku melihatmu menyatakan perang terhadap dao surgawi sebelumnya, dan kupikir kau hebat, tetapi aku tidak menyangka kau begitu tidak kompeten dan sok penting. Yang Linbo, diam, tidakkah kau lihat Liner terluka pareh sekarang? Gu Yuer memutar matanya ke arah Yang Longtu dan berkata dengan nada menghina. Nyonya benar,
Dia lemah dan dia benar, aku tidak akan berdebat dengannya. Yang Longtu menjawab dengan lembut. Yang Linbo menundukkan kepalanya. Ayah ini, tidak masalah jika dia tidak memilikinya. Namun sebelum Yang Linbo sempat memikirkannya, suara dalam kehampaan itu kembali terdengar. Yang Longtu, jangan berpikir bahwa kau dapat melakukan apapun yang kau inginkan hanya karena kau bisa bertarung. Ada banyak orang yang bisa bertarung sepanjang masa. Berapa banyak orang yang mengaku tak terkalahkan telah menjadi segenggam tanah kuning, dan tidak ada yang bisa tak terkalahkan selamanya. Bahkan takdir yang mengatur satu era demi era akan mati. Suara itu melanjutkan. Pada saat yang sama, Yang Linbo hanya merasakan tatapan tiba-tiba tertuju padanya. Dalam sekejap, seolah-olah ia jatuh ke tempat yang hampa dan dingin tak terbatas. Swiss, cahaya darah tiba-tiba melayang keluar dari sampingnya, dan pada saat yang sama, suara dingin ibunya terdengar di telinganya, jika kamu sangat suka menatap mata itu, maka jangan simpan. Begitu suara itu jatuh, cahaya merah gelap menyala di mata Guyuer. Ledakan. Saat berikutnya, kehampaan bergetar, dan erangan teredam datang dari kehampaan. Oke, sangat bagus. Kalian semua sangat bagus. Tunggu. Saat suara itu jatuh, seluruh langit tiba-tiba menjadi cerah, seolah-olah monster besar yang bercokol di kehampaan menghilang, bahkan hujan darah dan kekuatan surga menghilang tanpa jejak. Yang Linbo menghela napas lega. Dia secara alami tahu bahwa ini adalah kehendak surga dari tanah suci yang telah mundur. Tetapi sebagai perbandingan, yang lebih mengejutkannya adalah bahwa ibunya telah membangkitkan semacam plug-in yang menentang surga. Ketika mereka berpisah, tampaknya dia masih berusaha memperbaiki penyakit tersembunyi yang disebabkan oleh pemenjaraan bertahun-tahun di kuil Wuwang. Sekarang hanya dalam waktu singkat, dan dia begitu ganas. Seolah menyadari tatapan Yang Linbo, Guyuer kembali tersadar dan berkata, "Liner, jika aku mengatakan bahwa aku sebenarnya sangat pandai bertarung, apakah kau akan percaya?" Yang Linbo mengangguk. Apakah ada yang perlu diragukan? Begitu dia melotot, langit akan menjadi buta, siapa yang berani mengatakan tidak? Tapi aku tidak bisa memberitahumu detailnya sekarang, tetapi jangan khawatir, setelah aku menyelesaikan beberapa hal, aku akan menghukum siapapun yang menyentuhmu di masa depan. Guyuer bersumpah, "Anak muda, kau seharusnya senang memiliki orang tua seperti kami." Yang Longtu juga menambahkan saat ini. Bersambung.